Itu berarti di situ perintah Yesus untuk menyembah kepada Bapa. Bapa. Nah, sekarang Pak Pendeta menyembah kepada siapa? Bapa yang namanya Yesus. Iya, berarti Bapak Pendeta menyatakan ini untuk kita Kalau kita bicara kata atau Allah maksudnya. secara global, karena kalau Bapak Pendeta tahu penggunaan kata Allah ini hanya di Indonesia saja, Bapak Pendeta. Ada tidak satu ayat di dalam situ pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Kalau ada, baptis saya sekarang. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Di Roma 9 ayat 5 mengatakan begini, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Nah, dijelaskan itu siapa? Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi itulah yang saya katakan, bahwa kita harus kembali ke Alkitab. Makanya ini apa yang saya bilang, saya nggak bawa adenom baik dalam Protestan, Katolik, ataupun Tunggal, ataupun Wanas. Karena tujuan saya untuk kembali ke Alkitab aja. Kita membuktikan. Makanya kan ada ayat mengatakan begini, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, bagaimana orang Kristen memuji itu? Lewat Alkitab. Saya nggak mau patokan kepada salah satu pendeta besar atau seorang penulis dari pengarang buku. Enggak. Patokan orang Kristen itu kitab sucinya Alkitab. Seperti kepada orang Muslim kan, patokan mereka adalah Al-Quran dan hadis. Nah, begitu juga dengan Kristen. Patokan orang Kristen Alkitab. Jadi kita nggak bisa ambil karena mentang-mentang dia pendeta besar atau apa, terus kita aminkan. Nggak bisa seperti itu. Karena manusia bisa salah. Kalau firman Tuhan nggak pernah salah. Gitu. Oke, sabar. Izin sedikit, Jasmine ini sedikit ya. Nah, tadi Bapak Pendeta mengatakan bahwa Bapak Pendeta ini hanya mau kembali kepada Alkitab. Iya. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda di Lukas 4 nomor 8? Coba Anda baca. Kalau Anda betul-betul kembali kepada Alkitab. Ya. Baik. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 8. Coba Anda baca. Apa bunyinya situ? Baik. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau Nah, berbakti. dia itu merujuk kepada siapa? Bapa. Dia itu berarti di situ perintah Yesus untuk menyembah kepada Bapa. Bapa. Nah, sekarang Pak Pendeta menyembah kepada siapa? Bapa yang namanya Yesus. Bapak yang nama. Iya. Bagaimana Bapak punya nama Yesus? Baik, nanti saya akan tunjukkan datanya. Oke, boleh, silakan. Saya berikan Anda kesempatan. Nah, ini kan Yesus mengatakan harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ini ayat sama juga dikatakan di Yohanes 17 sebenarnya. Dia kan Silakan. mengajak Yohanes 17 ayat 3 kan gini. Dikatakan, ini kan perkataan Yesus juga kan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ini sebenarnya Pastor, salah satu ayat syahadatnya orang Kristen yang mengatakan Yesus sebagai Syahadat Allah. orang Kristen. Jadi orang Salah Kristen satu. punya syahadat ya? Iya, salah Yasmin? satu. Bagaimana? Nah, Coba. Bapak Bagaimana? Pendeta kita tidak punya syahadat. enggak, maksudnya Coba. saya mengambil istilah dari Jangan dulu bertengkar, aduh. iya, enggak. Coba. Salah Kita satu. tidak ada syahadat, Bapak Pendeta. Nah, maksudnya kenapa saya bilang syahadat? Salah satu kan orang Muslim mengatakan syahadatnya apa? Rasul dengan itu ya Allah. Saya Janji lihat keimanan. orang di depan dulu ya, ngobrol dulu ya. Ada apa pesanan? Sudah pesan tadi? Belum, Bahas- karena terlanjur mulai. Oh iya, silakan pesan saja. Ayo Bapak Baik. Pendeta silakan coba. Nah, ini kenapa saya katakan salah syahadat, Pak? Artinya pengakuan iman itu Ya, syahadat. pengakuan janji iman kita. Nah, mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Juru selamat itu dikatakan sebagai manusia kan. Makanya dalam keadaan sebagai manusia dikatakan utusan, nabi, guru, bahkan hamba Tuhan. Nah, kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 3, dikatakan begini, Yesus mengajak supaya kita mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa kan. Nah, tetapi dia nggak berhenti sampai di situ. Karena apa? Di ayat selanjutnya, kalau kita baca di 11, dia juga memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Makanya kenapa saya berani katakan Bapa itu Yesus? Karena ada dasar ayatnya nih. Di ayat 11 mengatakan begini, dan aku ini masih perkataan Yesus kan, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Dijelaskan di situ, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
Ini lebih dari satu kali dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Allah itu adalah Yesus. Makanya saya katakan itu salah satu syahadat, karena nama Bapa itu Yesus dan anak itu yang dikatakan Yesus apa sebagai utusan Yesus. Makanya kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan atau Allah itu dan juru selamat yang datang ke dunia. Oke, thank you Bapak Pendeta, langsung ya. Bapak Pendeta, ada tidak dalam firman ini atau yang Bapak Pendeta baca ini, sembahlah aku. Kalau jika seandainya Jesus is God, pasti dia akan berkata sembahlah aku. Kebetulan beliau ini S2 dari Jerman, versi Jadi tidak ada kata-kata yang ambigu lagi di situ Bapak Pendeta. Baik. Kalau dibilang jalan kebenaran adalah aku, kita bisa berkata itu mediator atau utusan Bapak Pendeta melalui aku, karena kalau tidak melalui aku tidak ada jalan atau cara untuk menuju kepada Bapa. Kira-kira demikian. Baik. Kalau logika saya berpikir, jika seandainya memang Yesus itu Tuhan, pasti Yesus langsung menuju kepada dirinya, absolut, sembahlah aku. Tapi di situ mengatakan selalu Bapa, Bapa, Bapa. Gimana menurut Bapak Pendeta? Thank you. Baik, itu pertanyaan bagus ya. Makasih. Nah, kenapa di sini selama dia di dunia nggak ada kata sembahlah aku? Karena yang di dunia itu kan udah dikatakan manusia. Itu sebabnya tidak ada kata sembahlah aku. Tetapi kalau kita baca, ketika ada yang menyembah dia, contoh perempuan Kanaan kan, yang percaya, salah satu menyembah dia, seorang pelacur juga menyembah dia nggak menolak. Cuma dia selalu, karena dia masih di dunia sebagai manusia, artinya belum dia menggenapi semua, jadi dia cuma mengingatkan. Makanya kan ada ayat mengatakan begini di Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu, Yesus bilang. Dan kalau kita baca ke 28-nya, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, maka kamu akan tahu bahwa akulah dia, Yesus bilang. Nah, anak manusia ini siapa? Kalau kita baca di Matius 16 ayat 13 dan seterusnya, dikatakan anak manusia ini adalah Mesias atau anak Allah. Dan saya udah kasih tadi kan ayatnya, bahwa Mesias itu di Roma 9 ayat 5 dijelaskan, Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Jadi kalau siapa tadi namanya? Jasmine. Nah, Jasmine kalau minta data di mana perkataan Yesus mengatakan sembahlah aku, nggak ada. Karena itu dalam keadaan dia sebagai itu yang dikatakan anak Allah atau dikatakan juru selamat. Oke, berarti poinnya di sini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Jasmine. Satu lagi Bapak Pendeta mengatakan begitu Yesus turun itu belum digenapi. Bukankah Yesus turun itu untuk menggenapi Bapak Pendeta? Iya betul. Dia datang. Lalu jika seandainya Bapak Pendeta sampaikan tidak bisa kita menyembah, bukankah Yesus itu satu kepribadian dengan Tuhan? Seharusnya apapun dia bentuknya kita bisa sembah. Baik, saya jawab Kira-kira ya. demikian. Nah, dikatakan belum menggenapi. Kenapa? Karena dia belum waktu dia datang ke dunia memang udah menggenapi, tetapi karya keselamatan itu belum sepenuhnya tergenapi karena kan dia masih hidup. Ya, harus tergenapi, dia mati, dia bangkit dan dia naik. Nah, makanya saya katakan belum. Terus apa tadi yang pertanyaan tadi kedua? Yesus itu manusia satu pribadi dengan Tuhan. Oh iya. Nah, itu teologi yang salah, Pak Pastor. Saya katakan salah. Kenapa? Bagaimana? Salah bagaimana? Kalau dikatakan Yesus itu adalah apa tadi? Tuhan, Bapa, 100% Tuhan, 100% manusia. Oh, kan gitu. istilahnya sama toh. Nah, itulah yang salah. Karena di Alkitab mengatakan, Iya, salah ya. karena di Alkitab mengatakan dia di dunia sebagai manusia, artinya sepenuhnya manusia. Makanya kalau kita baca, dia mati pun dalam keadaan sebagai manusia, artinya bukan 100% Tuhan, 100% manusia. Makanya jangan heran kalau ada teman-teman muslim mengatakan begini. Kan mereka kan memang mengatakan dia 100% Tuhan, 100% manusia. Makanya kok ada timbul pertanyaan-pertanyaan seperti kok Tuhan mati, kok Tuhan lapar, apalagi kok Tuhan atau dan sebagainya. Bukan, saya katakan bukan menghina sebenarnya mereka, karena dalam konsep mengatakan dia di dunia sebagai Tuhan 100%, maka timbullah pertanyaan itu. Makanya kalau saya diskusi ketika mereka mengatakan begitu, enggak, saya bilang itu bukan Tuhan, sebagai manusia. Makanya kan dia dikatakan dua, sebagai Tuhan dan juru selamat. Juru selamat ini yang dikatakan sebagai manusia yang datang ke dunia, itu yang dikatakan anak Allah. Itu dari konsep itu salah. Itu enggak alkitabiah. Itu tidak alkitabiah. Bagaimana? Coba kalian selesaikan Iya, dulu dikit lagi. internal kalian ya. Kalau ada data coba tunjukkan bahwa dia 100% Tuhan, 100% manusia. Iya. Kalau
logika ya Bapak Pendeta. Ini sementara saya belum mencari data-data lagi. Kalau logikanya Bapak Pendeta, Tuhan itu kan maha baik, maha besar, maha kuat, tidak bisa disetarakan dengan apapun ya Bapak Pendeta ya. Betul. Jika kemudian ada wacana atau pemikiran, perspektif itu menjadi manusia, berarti gugur dong Bapak Pendeta logika. Sifat-sifat kemaha yang serba tidak mungkin dilakukan manusia itu berarti gugur dengan sendirinya Bapak Pendeta. Udah. Itu saja. Baik. Sebenarnya bilang gugur enggak juga. Karena kan dia datang ke dunia itu ada visi dan misinya untuk menjadi juru selamat. Nah, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, orang kalau melihat Tuhan atau Allah itu aja mati. Bahkan Musa yang dikatakan bergaul erat dengan Tuhan, dia aja pingin lihat Tuhan pada waktu itu. Ditutup matanya, artinya apa? Kalau dia lihat pasti mati. Makanya dia datang ke dunia sebagai manusia. Karena tujuannya untuk menjadi juru selamat kan. Karena kalau dia datang sebagai Tuhan mati. Itu kedua, ada ayat mengatakan begini, bumi adalah tumpuan kakiku. Artinya itu Allah maha besar. Kalau dia datang dengan kealahannya, kiamat di dunia. Makanya dia datang sebagai manusia supaya bisa mati dan bangkit. Makanya kalau dia datang sebagai Tuhan, mana ada manusia bisa membunuh Tuhan kan? Itu sebabnya dia datang sebagai manusia. Itu yang dikatakan juru selamat. Oh. Ya, oke Bapak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya Bapak Pendeta, jika Bapak Pendeta mengatakan dia turun sebagai manusia, logika kita berpikir, menurut Bapak Pendeta, Tuhan ini sebagai manusia, kira-kira tahu tidak rencana Tuhan ke depan itu apa sebagai manusia? Ulang pertanyaannya. Jika Tuhan ini turun ke dunia sebagai manusia, menurut Bapak Pendeta, kejadian yang akan terjadi di kemudian hari atau di masa depan, mengetahui tidak Tuhan sebagai manusia ini Bapak Pendeta? Baik. Kalau kita baca di dalam Matius 24, Yesus kan pernah menjelaskan tanda-tanda tentang akhir zaman kan. Tetapi ada satu hal yang dia tegaskan mengenai hari dan waktunya atau dikatakan hari kiamat, hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu. Nah, itulah menunjukkan bahwa dia memang di dunia sebagai manusia tidak punya apa-apa. Makanya kan dia bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menunjukkan dia di dunia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, bukan Tuhan, gitu. Berarti di sini juga Jasmine kurang sepaham ya Bapak Pendeta, logikanya jika memang Tuhan turun ke bumi sebagai manusia, dia seharusnya sudah tahu rencana apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan kenapa Jasmine mengatakan ini atau membuat statement, karena ini akan berhubungan dengan apa yang dikatakan Yesus ketika disalib Bapak Pendeta. Baik. Yesus meminta bantuan kepada Bapa. Begitu. Kalau seandainya memang manusia ini sebagian atau part of God, Tuhan, seharusnya tidak ada ucapan seperti itu, karena di lain sisi Tuhan yang manusia ini juga sudah tahu apa yang terjadi Bapak Pendeta. Jadi buat apa seperti mengulangi ucapan yang tidak susah bahasa Tidak Indonesia. logis begitu. Tidak logis, tidak masuk akal juga. Bapak kenapa tidak meninggalkan saya, tidak membantu saya? Kan sudah tahu dia ini Tuhan loh, turun ke bumi sebagai manusia, masih tidak tahu apa yang terjadi. Baik. Betul, Bapak Pendeta. Eli lama sabaktani, Iya. Allahku kenapa engkau mengumumkan? Ini bahaya kalau jemaat bilang tidak masuk akal. Berarti Pak Pendeta jangan kan masuk surga, masuk Ya, akal. thank you, Bapak Pendeta. Baik. Coba. Oke. Jelaskan dengan baik. Nah, makanya kan itu dikatakan dia anak Allah. Makanya anak Allah ini selalu mengatakan apa? Dia melakukan kehendak Bapa, artinya dia dapat perintah dari Bapa langsung. Dia di dunia tidak bisa apa-apa. Bapa inilah yang selalu memberitahukan. Makanya kalau kita baca di dalam Matius 16 ayat 21 tentang penderitaan di pertama, dia bilang apa? Kalau kita baca di situ, itu dari kehendak Bapa menyatakan bahwa dia harus ke Yerusalem, dia akan akan dibunuh dan akan bangkit. Itu dia tahu dari mana? Dari Bapa. Nah, kalau dia berteriak Eli Eli lama sabatani, itu dalam kondisi sebagai manusia. Terus apa? Itu karena semua dosa umat manusia ditanggungkan kepada dia. Makanya itu sebenarnya itu perwakilan dari umat manusia yang berdosa itu. Nah, Yesus pada waktu dosa ditimpakan, dia mewakili itu, berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu karena semua dosa telah ditimpakan
Oke, Bapak Pendeta. Lalu selanjutnya yang muncul pertanyaan di saya, Bapak Pendeta, jika memang semua skenario dari Tuhan atau dari Bapak, kok bisa ya Tuhan itu atau Bapak membuat skenario yang buat Jasmine sendiri itu sepertinya apa ya, menyedihkan sekali begitu loh, membiarkan anaknya terbunuh atau disalib, sedangkan mengingat kuasanya yang begitu besar di muka bumi ini itu akan sangat mudah saja Bapak Pendeta menyelamatkan anak ini, si anak ini atau Yesus ini atau utusan ini begitu. Baik. Makanya kan ada ayat mengatakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Dia bukan cuma ngomong, dia mengatakan dia mengasihi manusia, dia membuktikan dengan tindakan, yaitu apa? Datang sebagai manusia yang dikatakan anak Allah itu. Nah, makanya dikatakan kasih Allah itu sempurna. Saya pernah setuju dengan pernyataan Jasmine. Pernah kan ada juga kalau nggak salah satu pastor muridnya pastor itu pemburu, kalau di nama itunya pemburu. Dia mengatakan begini, kan Allah itu maha kuasa. Kenapa sih nggak pakai acara penyelamatan segala? Kan bisa saja dia suruh masuk semua surga kan, karena dia maha kuasa. Saya katakan bisa, dia kan maha kuasa. Cuma kita harus lihat sifat-sifat Allah. Dia maha kasih, maha penyayang kan. Dia juga maha adil. Nah, dosa dikatakan di Alkitab apa? Dosa itu hukumannya adalah maut. Jadi orang berdosa harus dihukum. Terus bagaimana? Sedangkan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, kok mau menghukum manusia? Makanya kan dia juga dikatakan hakim yang adil. Terus apa? Bagaimana dia melakukan itu? Karena dia hakim yang adil, tetapi dosa harus dihukum. Akhirnya dia sendiri yang turun menggantikan itu. Dia yang menggantikan, terus tergenapi kan, itu dosa harus dihukum. Dan dia juga dikatakan apa? Hakim yang adil, menghukum dosa itu. Kasihnya masuk, penghakimannya juga masuk. Itu. Oke, Bapak Pendeta, selanjutnya jika Bapak Pendeta mengatakan turun ke bumi Yesus untuk menebus dosa umat manusia, kalau Jason melihat di sini ada sisi yang sulit dipercaya ya, dan rancu. Kita di muka bumi ini Bapak, jika melakukan sesuatu yang tidak benar saja, ada law enforcementnya Bapak, kita masuk penjara, kita dapat sanksi sosial, sanksi ini, sanksi itu. Tetapi jika Yesus ini menebus dosa kita, lalu konsep bertanggung jawab akan pribadi masing-masing, jadi kita di mana? Itu karena akan mengarah kepada ignorance, Bapak Pendeta, ignorance. Ya itu. Baik, aku ngerti ya. Thank you. Baik, jadi begini. Yang dimaksud dia menebus manusia berdosa itu berbicara kekekalan. Artinya bahwa di akhirat nanti kita ada jaminan hidup kekal. Tetapi selama kita masih hidup di dunia, kita kan ada peraturan. Hukum dunia ada, artinya kayak kita di Indonesia. Negara Indonesia punya hukum. Seorang pembunuh masuk penjara harus. Tetapi yang dikatakan pengampunan itu bersifat kekekalan. Tuhan memberi kita ketika kita memohon ampun. Kayak contoh ada seorang pembunuh. Dia memohon ampun kepada Tuhan kan, dia menyesal, dia bertobat benar-benar. Terus apakah sebagai dia seorang pembunuh terus dibebaskan oleh hakim di dunia? Enggak, dia tetap akan menjalani hukuman itu, tetapi dalam bicara kekekalan dia sudah mendapat pengampunan, sudah mendapat penebusan gitu. Berarti tetap harus ada pertobatan ya Bapak Pendeta, intinya tidak semena-mena serta-merta. Iya. Oh, kita punya dosa sudah ditebus, jadi kita bebas berbuat sesuka kita kan Bapak Pendeta? Karena ada ayat mengatakan jangan engkau mempermainkan kasih karunia. Bahkan kalau kita baca di Wahyu, ketika orang percaya kepada Dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama kita ada di kitab kehidupan. Tetapi itu juga dikatakan di kitab Wahyu, itu akan hilang kalau tidak melakukan bagian kita, yaitu apa? Salah satu Yesus bilang, pertobatan. Harus dia dengan bertobat juga membuktikan. Kalau orang Kristen katakan itu kan buah-buah roh, harus tunjukkan buah-buah itu, kebaikan itu. Nah, jangan kalau istilah bilangnya, aji mumpung. Mentang-mentang kita udah dikatakan anak Allah, udah diselamatkan, terus hidup suka-suka gitu.
nggak bisa juga. Itu berarti penghapusan dosa, itu berarti penghapusan dosa yang Pak Pendeta sampaikan tadi itu memang alkitabiah. Iya, ada ayatnya. Bahkan nama kita, saya ya, Ya. ketika percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus hidup suka-suka gitu sampai mati, kan kita dikasih kesempatan masih di dunia kan. Tapi sampai kita mati terus dengan gaya hidup berdosa, nama kita akan hilang di kitab kehidupan. Hilang. Iya, Bagaimana tanggapan Jasmine, bagaimana sebagai seorang yang pemeluk agama Kristen berdenom Protestan, bagaimana itu Pak? Ini sebelum saya masuk ini bukan di komal, bukan di offline, sama saja. Coba biar kita luruskan ini, enak ini. Soalnya yang umumnya itu Bapak Pendeta ya, dengan statement atau yang tertera di Bible itu Yesus menebus dosa, lebih banyak kecenderungannya kita berbuat semaunya Bapak Pendeta, tidak melakukan pertobatan karena berpikir oh nanti juga ditebus oleh Yesus begitu. Tetapi jika memang yang seperti yang Bapak Pendeta sampaikan tadi, perlu kita pertobatan, kita perlu memperbaiki diri, lalu men-stop semua hal yang tidak baik, itu lebih masuk akal memang. Dan jika memang kita sudah baik pada akhirnya, kalaupun Bapak menerima lalu kita tetap ada di kitab, ya itu kita punya berkat ya Bapak ya. Kira-kira demikian, lebih masuk akal sih Bapak Pendeta jika kita memang ada pertobatan. Tetapi kalau tidak ada pertobatan lalu tiba-tiba masuk ke dalam surga Bapak, itu memang agak aneh Bapak Pendeta. Dan ini juga agak membingungkan Bapak Pendeta ya, karena Bapak Pendeta menyampaikan kita harus berubah kan, bertobat ya, pertobatan Bapak. Tetapi kenapa di dalam Bible sendiri orang yang masuk surga itu yang lebih dahulu itu dalam arti perempuan pesundal Bapak Pendeta? Kenapa bukan orang yang memang berubah baik atau yang orang sudah baik gitu yang diutamakan? baik. Ya, demikian. Itu sebenarnya kalau kita baca ya di Alkitab itu yang Dia undang sebenarnya adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang kayak rohani gitu, untuk masuk ke dalam perjamuan Dia gitu. Artinya untuk masuk, kalau kita gali lebih dalam, masuk ke dalam kehidupan kekal. Itu kan bicara perjamuan, itu kan berbicara apa? Tentang kehidupan kekal kan. Nah, orang-orang ini ketika diundang malah justru mereka nggak mau, nggak ada yang datang. Makanya Dia undanglah perempuan sundal apa. Makanya kan Dia bilang begini, dia waktu datang ke dunia, seorang dokter itu, seorang tabib, dia tidak akan mencari orang sehat, dia akan mencari orang sakit. Nah itulah yang dimaksud ketika Dia mengundang sundal untuk datang untuk bertobat sebenarnya dalam perumpamaan itu, kalau kita lihat. Oke, jadi maksud Bapak Pendeta itu hanya perumpamaan atau contoh? Iya, kalau kita baca kan itu kan Yesus yang mengatakan kan, kalau kita baca itu dalam itu Matius atau berapa yang Kira-kira ada penjelasannya tidak Bapak Pendeta? Karena di situ tidak disebutkan itu seperti perumpamaan. Karena jika demikian, tentu sebagai manusia biasa kita ada pemikiran cemburu Bapak Pendeta, dalam arti kita yang sudah baik, sebelumnya baik, lalu sekarang baik, sesudahnya baik, kenapa tidak disebutkan? Kenapa malah orang yang dalam arti tidak berbuat baik lalu berubah menjadi baik? Seharusnya lebih diutamakan sebagai contoh atau ditulis di situ memang orang yang memang baik, baru kemudian orang yang tidak baik berubah menjadi baik. Jadi tidak ada ketimpangan. Justru kalau di sini ini ada ketidakadilan gitu loh Bapak Pendeta kalau menurut saya. Dan kalau menurut Jasmine sendiri, jika seandainya demikian, pasti kalau misalkan Jasmine sudah baik, yang normalnya logikanya ingin masuk lebih dahulu, diutamakan Bapak dibandingkan yang wanita pesundal ini Bapak Pendeta. Thank you. Baik, makanya kan saya kasih contoh. Waktu Yesus disalib, ada kan seorang penjahat kiri kanan kan? Itu kalau yang disalib itu penjahat-penjahat besar, artinya itu penjahat-penjahat kelas kakap. Makanya itu mereka disalib. Tetapi lihat, sebelum dia meninggal, kalau boleh saya izin, kalau boleh kita pakai data. ya, Biar ada data ya Jasmine-nya, kita pakai data biar penonton juga, oh iya ada data ternyata ya.
Kan ini rencana diskusi Islam Kristen ini, ternyata diskusi Kristen dengan Kristen ini. Coba kita pakai data gitu biar enak. Baik, kalau kita baca yang Yesus disalib situ kan, itu kan ada penjahat kiri kanan kan. Itu kalau nggak salah di mana, Matius ya. Matius, Markus juga ada sih sebenarnya. Matius 27 kalau nggak salah ya. Mana Yesus disalib ini? Dibantu tap layar teman-teman. Kasih kencang dulu tap layar. Jangan lupa love orange teman-teman ya. Jangan lupa love orange, dibantu dulu teman-teman. Iya, karena malam ini teman-teman, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Bapak Pendeta Ferdi sama Jasmine yang biasa di Komal itu, ya teman-teman. Dan saya ditemani oleh Bapak Rico Caniago, ya, penyimak PST Loading juga teman-teman. Jadi buat teman-teman semua dibantu tap layar sambil share dulu, dan jangan lupa love orange ya, begitu. Dan kita doakan juga teman-teman. Nah ini nanti insya Allah Jasmine ini mau diketemukan sama Kodonditan, tetapi masih ada pengurusan yang sedikit untuk saya mengkaji lebih dalam dulu agar tidak terjadi seperti yang dulu teman-temannya. Mungkin teman-teman semua sudah paham. Nah, sambil menunggu Pak Pendeta cari data dari Mai Laki sampai orang Pung Laki. Tapi ada datanya itu Pak Pendeta ya. Ada yang dia disalib Iya. itu kan. Coba. Kita biarkan dulu Pak Pendeta ya teman-temannya sama jemaatnya. Yesus diolok-olokkan. Nah ini. Coba. Ya. Orang Iya sudah pesan dipesan saja, sudah. Pesan minum saja. Oh sudah, alhamdulillah teman-teman aman. Ya. Ya. berarti di Lukas itu. Yohanes. Kasih Lukas tolak, kasih Yohanes tolak, Enggak yang kasih Matius tolak, kasih Captikus mabuk. Gimana Pendeta? Coba Pendeta cari coba. Masya Allah. Coba. itu yang sebelah kanan itu mengatakan kepada dia kan. Ya pokoknya kita tuntut data sampai dapat teman-temannya. Kalau di Komal kan bisa Pak Pendeta cabut signal toh. Enggak, kadang aku suka balik gitu kan. Oh kadang ada, kadang hilang atau kadang-kadang. Nah, maksudnya Ente, suka kadang-kadang ente. balikin apa gitu kamera. Ya. Jangan kamu saja. Ini karena Bapak Pendetanya baik, ramah, jadi agak sulit mobilitas. Oh, Om bertanya banyak. yang mana yang waktu penyaliban? Iya, yang bersuara di sebelah kanan itu. Oh, mau saya bantu? Iya. Bilang guru. Coba baca Pilatus. Lukas 23:43. Oh iya. Lukas 23:43. Oh iya, Lukas. Lukas 23:43. Gitu. Bilang kalau ayat yang lupa bilang sama saya Pak Pendeta. Nah, ini nih. Benar. Ternyata pastor lebih pintar buka kita. Iya, silakan Jasmine pesan-pesan. Jasmine coba dibaca itu coba. Nah, kita baca dari ayat 40 nih. Tetapi kita baca dari sebelah kiri dulu. Terserah mau seorang baca dari penjahat. Kejadian sampai Wahyu pun terserah. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukum yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, kalau kita lihat ayat ini kan, ini orang penjahat besar ya. Artinya selama hidupnya dia nggak ada kebaikan yang dilakukan. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus dan dia bilang, "Ingatlah akan aku." Apa Yesus bilang, "Mulai saat ini kau akan bersama-sama aku di Taman Firdaus." Berarti ada jaminan keselamatan gitu. Jadi artinya bahwa keselamatan itu juga bukan dengan perbuatan baik kita, yang terutama percaya. Perbuatan baik kita bukan berarti nggak harus, kayak Jasmine bilang kan, bukan berarti ada juga yang karena udah dikatakan kita diselamat terus hidup suka-suka,
Enggak, kita harus tetap kerjakan itu pertobatan itu. Gitu. Thank you Bapak Pendeta. Jasmine tangkap mengerti Bapak Pendeta punya penjelasan. Yang Jasmine maksud kan agak seperti ini Bapak Pendeta. Maksud ke dalam surga terlebih dahulu Bapak Pendeta. Yang Bapak Pendeta sampaikan itu karena dia sudah bertobat, jadi Yesus itu istilahnya menjamin itu, ya Jasmine mengerti itu. Ini yang dipermasalahkan, wanita pesundal masuk terlebih dahulu ke dalam surga dibandingkan orang yang lebih baik. Atau yang sudah baik gitu loh Bapak Pendeta. Iya, Kalau orang yang bertobat ya tentu Jasmine mengerti seperti yang Bapak Pendeta sampaikan. Iya, ini Gitu. salah satu contoh saya kasih gambar. Karena- saya lupa ayatnya ya. Yes. Karena yang Jasmine pahami, kalau kita berbuat baik Matius 21:31. dari sebelumnya baik, lalu kemudian baik, tetap menjadi baik, tentu kita akan mempunyai level atau tingkat surga yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang masuk kemudian atau belakangan gitu loh Bapak Pendeta. Di situ yang ingin Jasmine tanya itu konsep keadilan Tuhannya sendiri begitu. Oke. Bagaimana bisa Bapak Pendeta bisa lupa ayat? Nah, saja itu jarang ditanya, Pak. Oh, jarang ditanya. Ya, tapi ini bagaimana perasaan Pak Pendeta ditanya oleh jemaat sendiri? Itu bagus sih Bagus, pertanyaan. ya, silakan. Sebenarnya jawabannya udah ada di situ. Nanti kita lihat ya. Lebih bagus kita baca dari awal sih. Ya, silakan, silakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, "Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. "Siapakah di antara kamu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, jawabannya ada di ayat selanjutnya. Nah, interupsi ini Pak Pendeta, itu tidak adil itu pesundal dulu yang masuk ke dalam surga. Iya, Itu makanya ada kontradiksi itu. Makanya ada penjelasannya ada di ayat berikutnya. Sebab Yohanes datang nih untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dia bilang kepada orang-orang benar itu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut juga dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Makanya penjawabannya ada di ini, karena mereka percaya. Seperti contoh, makanya saya ambil contoh yang tadi di sebelah kanan kan. Ketika dia bilang dia selama hidupnya penjahat besar. Maksud begini, maksud pertanyaan Jasmine tadi, Karena kenapa prioritas itu, perempuan dapat pesundal prioritas. lebih dulu masuk surga? Dapat prioritas lebih dulu masuk surga. Karena waktu mereka sebenarnya kalau bilang prioritas enggak juga, karena Itu Coba ayatnya Bapak begitu. Pendeta baca. iya, karena yang diundang itu kan adalah orang-orang ini. Kalau kita baca ini kan bicara tentang anak satu dan anak dua kan. Nah, anak satu ini kan berbicara kepada orang-orang yang benar itu. Ya, jadi teman-teman di sini kalau masuk dan keluar itu pakai akses, jadi pendeta tidak bisa kabur. Kita Nah. tahan sampai pagi di sini teman-teman. Yang penting kasih kencang tip-tip layarnya. Kita kasih selesaikan urusan mereka. Bagaimana saya mau masuk kalau mereka saja ini masih bingung. Iya, pertanyaan Jasmine itu luar biasa. Jadi di sini kenapa perempuan-perempuan pesundal itu lebih dulu diprioritaskan, lebih dulu masuk surga. Nah, bagaimana jawaban Pak Pendeta? Kalau bisa berdata, biar jemaat juga bisa terima begitu. Silakan Pak Pendeta. Jawabannya ada di ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Itu makanya kenapa dia masuk. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan mereka itu orang kelas hati. Contoh seperti orang-orang Farisi itu kan, yang Yesus kasih contoh itu, orang-orang ahli-ahli Taurat. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Kemudian letak di orang-orang saleh atau murid Yesus itu di mana Bapak Pendeta kalau prioritas yang disebutkan itu? Makanya kan dia bilang ketika dia kasih mereka nggak percaya. Tetapi ini orang-orang ini di ayat 30 yang tadi kita baca itu 32 percaya. Dia bilang ini kalau kita baca pelan-pelan ya, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, kepada orang-orang benar itu. Maksudnya begini supaya Bapak Pendeta tidak bingung. Kalau dikatakan di dalam Bible kamu akan masuk surga, iya, logika Jasmine bisa menerima Bapak Pendeta. Tapi kalau lebih dahulu masuk ke dalam surga itu sudah tidak masuk Bapak Pendeta.
Jadi kalau ada jaminan masuk surga karena percaya Yesus, karena pertobatan, oke, bisa diterima. Tapi kalau diprioritaskan dibandingkan orang-orang yang saleh atau Yesus punya murid, itu yang menjadi ada ketidaksesuaian gitu loh pendeta. Iya, makanya kan saya bilang jawabannya ada di 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran padamu. Yesus sudah jelaskan. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Itu makanya diprioritas. Karena udah dikasih jalan mereka nggak mau. Udah ibaratnya kayak perjamuan yang tadi kan, ada kan ayat itu kan. Dikasih perjamuan malah mereka nggak mau datang. Artinya kebenaran itu udah diberitakan kepada mereka nggak mau. Tetapi justru orang-orang ini yang sakit ini, ibaratkan yang artinya yang orang-orang berdosa ini, pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, dan banyak contoh juga. Kalau kita lihat tuh, bagaimana seorang Farisi dengan pemungut cukai. Orang Farisi kalau dia berdoa, apa dia katakan? Dia melakukan semua hukum Taurat. Dia berpuasa, dia menolong orang miskin dan sebagainya. Sedangkan di pemungut cukai apa berdoanya? Dia bilang, aku orang berdosa Tuhan. Dia mau nengok ke atas aja dia nggak mau, karena dia tahu dia nggak layak. Tetapi yang diterima doanya siapa? Pemungut cukai. Jadi maksud Bapak Pendeta, ini hanya percontohan, tetapi Bapak Pendeta pendapat bagaimana? Setuju tidak kalau yang masuk ke dalam surga itu seharusnya orang-orang yang saleh dengan murid-murid Yesus terlebih dahulu? Iya, kalau bicara tentang Baru surga. kemudian wanita pesundal dan pemungut cukai. Nah, kalau siapa lupa lagi namanya. Jasmine angkat dalam konteks ini, kan kita harus bedakan. Karena ini berbicara pertobatan. Mana yang dulu bertobat? Pemungut cukai. Tapi kalau dalam konteks masuk surga, ya harus orang benar. Makanya kan kita disuruh bertobat. Gitu. Berarti memang menurut Bapak Pendeta ini sudah, kalau menurut Jasmine ini kurang detail Bapak Pendeta. Karena tidak disebutkan di situ. Coba tolong Bapak Pendeta baca sekali lagi. Baik. Karena ini yang Jasmine tangkap ini general Bapak Pendeta. Kalau Bapak Pendeta mengatakan di sana ada pertobatan, ya Jasmine bisa terima. Jadi pada saat itu yang diundang oleh Yesus atau yang berkenaan dalam satu situasi itu orang tersebut perempuan pesundal dan pemungut cukai. Baik. Tetapi jika tidak ada itu kita membacanya itu bermakna general Bapak Pendeta. Berarti orang-orang saleh dan murid Yesus itu tidak ada di situ, dikesampingkan gitu loh. Baik. Prioritas tidak ada. Nah, saya jawabnya. Makanya kan ini perikopnya perumpamaan tentang dua orang anak. Nah, digambarkan dua orang anak ini, satu yang baik, satu yang tidak baik. Dikatakan begini nih. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung. Nah, anak yang pertama ini katakan anak yang baik dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Dia katakan baik Bapak kan, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, karena ini tidak baik. Dia bilang nggak mau. Tetapi kemudian ia menyesal. Artinya kalau dalam kata ia menyesal, bertobat. Lalu pergi juga. Artinya dia menyesal tetapi melakukan kan apa yang disuruh orang tuanya. Nah, baru kan ada timbul pertanyaan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Makanya dia mengatakan begini, jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya inilah yang dimaksud pemungut cukai, artinya orang-orang yang anak kedua itu, yang tadi mengatakan nggak mau, tetapi tiba-tiba dia menyesal dan mau melakukan. Kalau anak yang pertama kan kelihatan baik, baik ayah dia bilang, tetapi apa ujung-ujungnya dia nggak lakukan, dia diam. Makanya dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya ayatnya penjelasan di 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal ini sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Oke Bapak Pendeta, kalau dalam konteks tersebut iya. Cuma korelasinya itu bagaimana Bapak Pendeta? Ini dua anak ini satu baik tapi tidak mengerjakan. Yang Jasmine bicarakan ini murid
Yesus dengan orang saleh ini kan orang baik yang mengerjakan apa perintah Yesus itu baik dan mengerjakan yang baik. Nah itu beda lagi konteksnya. Konteksnya bedanya bagaimana? Ini kan Kira-kira, Bapak dikatakan yang pertama kan Lalu dia, dasarnya apa? nah kalau bicara itu orang yang kayak murid-murid Yesus dan orang-orang yang bertobat kan, Orang-orang saleh. iya orang saleh bertobat, ya masuk. Nah ini kan makanya dikasih contoh anak pertama dan kedua anak itu dikatakan baik. Tetapi ketika disuruh dia bilang baik ayah, tapi dia tidak melakukan. Ujung-ujungnya dia tidak melakukan kan. Nah anak yang kedua dikatakan dia tidak baik karena waktu disuruh dia bilang aku tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal dan dia melakukannya. Makanya ditanyakan anak mana yang yang akan masuk. Terus langsung Yesus jawab pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Artinya yang kedua itu yang artinya tidak baik, tetapi mereka menyesal dan mereka melakukan itu. Takutnya begini, jangan sampai ketika di situ perempuan-perempuan sundal lebih dahulu masuk surga. Akhirnya jangan sampai ada orang yang berpikiran lebih baik jadi pesundal, Oh, lebih cepat masuk surga. Nah, coba Pak Pendeta memberikan penjelasan lebih agak detail, kan? Maksudnya ayat itu bagaimana dan pesundal itu apakah ayat itu hanya kiasan atau ayat itu hanya bagaimana? nah. Ya, tapi Pak Pendeta minum dulu, Pak Pendeta. Minum dulu, santai dulu. Oh, minum. Minum dulu. Nanti kita pesan-pesan teman-temannya. Kita santai-santai dulu teman-teman. Begitu. Karena memang jemaatnya ini sekarang sudah pintar-pintar Pak Pendeta ya. Tidak sama dulu begitu kan. Tapi bagus lah. Kenapa? Bagus, maksudnya kalau nggak pernah bertumbuh juga kan bingung. Iya ya. Dia nggak ada, makanya kan orang banyak bertanya itu. Bisa banyak pengetahuan. Saya juga gitu, Pastor. Dari awal tuh makanya dosen tuh paling karena aku yang paling banyak nanya. Dulu Semua pertanyaan tanya semua. Roh Ya. Kudus Jadi segala macam. Jasmine punya pertanyaan apa tadi sama Pak Pendeta? Prioritas masalah. Coba fokus Pak Pendeta, fokus pertanyaan Jasmine. Kalau bisa Pak Pendeta menjelaskan pakai dalil. Oke, yang saya mau tanya begini supaya kita bisa lurus ya. Coba. Kalau dikatakan prioritas, yang maksud Jasmine dalam konteks ini atau prioritas yang seperti yang Jasmine bilang, murid-murid Yesus yang orang saleh, yang kelakuannya baik, terus masuk surga, apa yang ini prioritasnya? Kita sesuai konteks ini. Itu konteks Oke. itu Bapak. Karena kalau Bapak Pendeta bisa menunjukkan mungkin di ayat yang lain gitu. Oh, murid-murid Yesus atau orang saleh itu lebih diprioritaskan dibandingkan wanita pesundal atau pemungut cukai. Ya, bisa Jasmine terima dengan logika. Tetapi sekarang realnya, keadaannya, faktanya itu hanya itu Pak Pendeta. Kecuali Baik. Bapak Pendeta bisa menunjukkan mungkin ada Baik. data yang lain atau ayat yang lain. Baik. Nah, kita kalau cuma ambil dalam konteks ini ayat nggak salah karena di sini katakan perumpamaan tentang dua anak. Oh, ayat itu tidak salah. Nggak salah. Berarti yang salah Pendeta. Enggak, maksudnya yang salahnya itu ketika itu Khawatirnya begini Bapak Pendeta. mencomot ayat cuma mengatakan perempuan sundal yang masuk itu. Bahayanya di situ. Karena kan jelas di situ dikatakan Iya. terlebih dahulu masuk ke dalam Nah, surga. iya itu saya bilang. Kalau orang yang tidak mempunyai Roh Kudus atau tidak ada pengertian yang mendalam Bapak Pendeta, itu akan berpikir oke, sekarang kita berbuat yang tidak baik-baik saja. Nanti kemudian kita bertobat, lalu kan nanti akan masuk ke surga terlebih dahulu, prioritas. Begitu Bapak Pendeta. Itu yang jadi concern atau perhatian Yasmin gitu Bapak Pendeta. Nah, kalau model kayak gitu sebenarnya dia ingin masih melakukan dosa sebenarnya. Karena ini kan satu perikop ada penjelasan. Beda kalau cuma satu ayat itu tidak ada penjelasan, nah itu bisa masuk akal yang Jasmine bilang. Itu bisa jadi juga pegangan buat kita. Tetapi kan ini ada penjelasan semua satu perikop ini. Nah, kalau kayak Jasmine bilang cuma gara-gara ayat itu terus orang langsung mengeneralisasi mengatakan oh dengan ayat ini berarti boleh dong perempuan sundal, pemungut cukai itu artinya orang-orang yang berbuat jahat itu yang masuk surga, ya udah kita buat kejahatan kan seperti itu ya. Nah, itu dikatakan berarti orang itu nggak bertobat karena ada penjelasan kecuali cuma satu ayat. Makanya kan dikatakan dari awal bahwa ini bicara tentang dua orang anak yang baik dan tidak baik. Ternyata yang baik ini kan disuruh dia cuma katakan iya ayah, tetapi dia tidak melakukan. Nah, justru yang tidak baik ini dia mengatakan dari awal dia tidak mau.
Tetapi ketika dia pikir-pikir lagi, dia menyesal, dan ujung-ujungnya apa? Dia melakukan. Itulah yang digambarkan dengan perempuan-perempuan sundal, pemungut cukai. Anak yang pertama itu yang dikatakan orang-orang baik, seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Kalau Taurat. menurut Bapak Pendeta nih, konteks baik itu bagaimana Bapak Pendeta? Jika Bapak Pendeta mengatakan baik dan tidak baik, yang satu anak baik tapi tidak mengerjakan, berarti kalau tidak mengerjakan tidak baik dong Bapak Pendeta? Sebenarnya kalau mau bilang baik, penjahat juga baik. Kalau saya nilai penjahat justru lebih baik. Penjahat baik. Iya, kalau Tidak saya Bapak dalam Pendeta, lingkungan tidak. itu. Jadi iya. begini, maksudnya pertanyaan fundamental Bapak Pendeta, kita itu baik itu atau benar itu ada standarnya kan Bapak Pendeta. Iya. Kalau cuma sekedar baik, contoh tidak mengerjakan, tidak melakukan apa yang Yesus perintah, itu bisa dibilang belum baik Bapak Pendeta. Baik. Berarti itu percontohan orang yang tidak baik dua-duanya kalau menurut Jasmine. Karena kalau cuma dikatakan baik tidak mengerjakan, letak baiknya itu di mana begitu loh Bapak Pendeta. Oke, makanya kan baik itu belum tentu benar, tapi orang benar udah pasti baik. Kenapa saya katakan begitu? Saya kasih contoh tadi. Baik itu juga kalau mau bilang baik, penjahat-penjahat masih lebih baik. Bahkan preman-preman itu dia bisa berkorban nyawanya buat temannya. Ketika ada yang ganggu temannya, itu bicara baik. Tapi kalau secara kebenaran belum tentu mereka benar. Makanya saya bilang kan, baik itu belum tentu benar, tapi orang benar udah pasti baik. Itu perbedaannya. Oh, berarti bisa dikatakan ini awalnya itu dua orang yang tidak benar ya, berarti Bapak Pendeta kan? Yang mana? Kedua anak itu. Kalau yang Karena ini, kan tidak melakukan kebaikan atau ajaran Yesus yang anak pertama. Lalu yang kedua tidak melakukan tetapi melakukan pertobatan lalu mengerjakan, kira-kira demikian. Saya izin sebentar kita iya. lihat ya, bentar. tetapi ada perbedaan. Bukan berarti kita bilang dua-dua nggak benar, karena digambarkan anak yang pertama ini baik, artinya dia dengar-dengaran. Makanya kan ketika dia ada perintah, dia bilang apa? Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Apa dia bilang? Baik Bapak. Dia bilang baik, tetapi dia nggak lakukan. Nah itu saya bilang, orang baik belum tentu benar, tapi orang benar udah pasti baik. Kalau dikatakan baik itu hanya lip service ya, cuma respon jawaban untuk menyenangkan Bapak Pendeta. Sebenarnya kalau Jasmine bisa katakan itu anak itu tidak baik, itu berbohong karena Iya. baiknya dia tidak mengerjakan itu Bapak Pendeta. Yang kedua ini digambarkan seperti orang-orang perempuan sundal, pemungut cupat, karena kalau waktu disuruh apa dikatakan, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, dia bilang. Ia menyesal lalu pergi juga. Makanya ketika ditanya siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya, terus jawab mereka kan, yang terakhir. Artinya orang-orang yang dikatakan tidak baik itu. Makanya ada ayat mengatakan begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Itu Berarti gambarannya. kalau bisa Jasmine tangkap, ini hanya untuk orang-orang yang tidak benar ya Bapak Pendeta ya. Bukan untuk general, maksudnya seperti itu. Karena yang anak pertama itu kalau menurut Jasmine tidak baik dan tidak benar. Iya betul. Karena tidak mau mengerjakan. Justru Lalu menurut Bapak Pendeta, cara kita jemaat ini bisa mengerti, bisa memisahkan, ada pemisahnya untuk mengerti kalau ini bukan untuk kita menjelanisasi itu bagaimana, sementara yang tertera seperti itu Bapak Pendeta. Sebenarnya ini ayat ini nggak usah lagi ditafsir, dalam perumpamaan ini udah mengerti. Satu bicara yang baik, satu bicara tidak baik. Karena digambarkan anak itu baik, dia dengar-dengaran, tetapi nyatanya ketika disuruh dia nggak mau kan. Itu udah gambaran seperti pada orang-orang itu, Farisi itu dan ahli Taurat, kelihatan rohani, tapi sesungguhnya mereka menolak Yesus kan. Nah, ini perempuan-perempuan sundal ini digambarkan anak tidak baik, karena waktu disuruh mereka ngeyel, nggak mau gitu kan. Aku tidak mau, dia bilang. Tetapi ketika udah pergi bapaknya, dia menyesal. Dia langsung menyesal dan dia mau melakukan. Nah itulah digambarkan seorang penjahat yang bertobat. Makanya dikatakan diprioritas, karena ada jawaban, mereka itu percaya. Gitu. Kalau menurut Bapak Pendeta sendiri, jika
teks ini tidak disebutkan akan terlebih dahulu masuk ke dalam surga, lebih cocok tidak Bapak Pendeta? Lebih pas tidak Bapak Pendeta? Lebih mudah diterima tidak Bapak Pendeta? Cukup dengan ia akan masuk ke dalam surga. Wanita pesundal yang melakukan pertobatan dan pemungut cukai atau kedua orang tersebut. Karena jika seperti itu, orang secara visual Bapak Pendeta membaca itu pasti jatuhnya kita akan ada sifat berpikirnya kita itu tidak adil, akan masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Jadi seolah-olah mengesampingkan umat lain atau jemaat lain yang sudah berbuat baik, begitu kira Bapak Pendeta. Baik. Nah, kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena ada pertanyaan di ayat 23. Habis dia menjelaskan tentang kedua anak itu kan, di ayat 31 mengatakan begini. Makanya ada pertanyaan, ada jawaban itu. Dia mengatakan begini, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yesus bertanya. Terus jawab mereka, yang terakhir, yang anak tidak baik itu, tetapi menyesal. Kata Yesus, baru keluarlah jawaban itu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal ini akan mendahului kamu. Artinya apa? Ada pertanyaan itu, baru ada jawabannya. Ketika Yesus bertanya kan, di antara dua anak ini siapa yang dia mereka yang terakhir yang akan melakukan kehendak ayahnya, artinya bertobat, melakukan kehendak ayah. Makanya Yesus bilang langsung, karena kedua orang itu bicara yang tidak baik, yaitu melambangkan kepada pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal gitu. Di situ ada penjelasannya tidak Bapak Pendeta? Perikopi kalau ini tuh perumpamaan begitu. Ini ada Tidak untuk general selain yang dua anak itu. perumpamaan tentang dua orang anak. Jadi satu digambarkan yang baik, satu digambarkan tidak baik. Kalau untuk yang general sendiri Bapak Pendeta, yang untuk umum? Untuk umum, maksudnya Karena kalau kita membaca, maksudnya untuk umum bagaimana itu? untuk semua umat, untuk semua jemaat. Iya, maksudnya Karena dalam konteks. kalau kita yang jelas kita menyatakan atau di Bible menyatakan orang yang memang saleh itu akan masuk ke dalam surga. Nah, Itu istilahnya Oh. lebih prioritas dibandingkan ini, karena kalau ini kan Bapak Pendeta, tidak semua orang memiliki pemahaman Bapak Pendeta, pemahaman yang lebih lebih kita katakan ada Roh Kudus ya Bapak Pendeta. Kalau hanya orang yang sekilas membaca dengan seperti ini, pasti dia percayanya prioritas itu wanita pesundal Bapak Pendeta dan yang memungut cukai. Dia tidak akan kompol itu antara dua anak, dan kalaupun dihubungkan dengan kedua anak itu pasti dia juga akan membandingkan anak yang mana gitu loh. Karena kalau di sini dibandingkannya dua anak yang memang sama-sama bermasalah ya, bukan anak-anak yang baik dan benar kan. Akan menjadi kesimpulan karena anak yang tidak benar satu melakukan pertobatan, kalau yang satu tidak menjalankan, tidak melakukan pertobatan. Baik, sebenarnya itu baca Alkitab. Makanya kenapa itu Yesus mendapatkan murid-muridnya nggak semua orang pintar. Seperti contoh Petrus, itu orang nelayan, dan murid-murid ada yang pemungut cukai, ada juga yang artinya murid-muridnya nggak semua orang pintar. Tetapi kenapa mereka berhikmat? Ya karena baca Alkitab itu seperti saya jelaskan selalu di live saya kan, biarkanlah Alkitab itu yang mengajari kita, jangan kita mengajari Alkitab. Ketika ada ayat yang nggak cocok, kita memaksakan. Nah itulah. Dan saya percaya ketika orang benar-benar baca, walaupun terbukti saya nggak pintar, saya aja belum kelar kuliah. Tapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh baca, Tuhan pasti akan membukakan. Nah kalau bicara kepada jemaat, ini sebenarnya bicara teguran. Nah kalau orang yang masih mengeras hati pasti nggak terima ini. Pasti akan menuduh, ayat ini buat saya nih. Harusnya kan ketika ada ayat seperti ini, harusnya kita bersyukur, bilang terima kasih Tuhan. Ternyata saya diingatkan, saya ditegurkan. Kalau orang yang rendah hati ya. Nah kalau kayak biasa bilang, ketika ada yang nggak terima, ya itu tinggal dari mereka lah. Bagaimana sikap hati mereka dengan Tuhan. Nah. Bapak Pendeta, soalnya begini Bapak Pendeta mengatakan Bible mengajari kita Bapak Pendeta. Ini hubungannya itu sangat dalam Bapak Pendeta. Banyak ayat-ayat di Alkitab itu
Ya, maaf ya Bapak Pendeta ya, itu bahkan tidak pantas. Bagaimana kita mengkorelasikan Bapak Pendeta Bible mengajarkan kita? Contoh gimana itu? Ada di salah satu ayat di Bible itu mengatakan seorang anak menghibur ayahnya sendiri. Bagaimana dari Bible bisa Itu di mana tuh? mengajarkan kita untuk menjadi baik jika di dalamnya isinya itu seperti itu Bapak Itu Pendeta? perempuan itu Lot dengan anaknya atau Iya, baik. itu di Kejadian 19:32. Nah, makanya kan saya bilang bahwa Alkitab ini berisi informasi dan peraturan. Artinya Alkitab tidak, atau firman Tuhan ini tidak memilih-milih kasih, artinya dia menelanjangi. Makanya ada informasi seperti Lot. Bahkan Daud kan kalau dikatakan dia selingkuh dengan siapa istrinya prajuritnya dia yang dikatakan Batseba. Padahal kalau kita lihat Daud itu dikatakan dia dikatakan apa ya, dekat dengan Tuhan. Makanya dikatakan dia juga dikasihi Tuhan. Makanya kan Yesus dikatakan anak Daud. Tetapi ketika ada dosa, Tuhan permalukan dia, telanjangi dia. Makanya waktu itu kan dia ditegur sama Nabi Nathan. Artinya ada bersifat informasi, ada juga yang bersifat peraturan. Coba kalau boleh Jasmine tahu, Bapak Pendeta langsung ke pokoknya yang Jasmine masukkan. Coba bisa tolong, mungkin Bapak Pendeta baca tadi Bang. Yang Lot itu kan? Kejadian. Iya, saya tahu itu. Kejadian 19:32. 19, iya 32. Karena antara cerita, himbauan, ajakan itu harus jelas. Karena kita bicara kitab suci ya, pegangan ya, Baik. harus sempurna. Tidak boleh ada miss di sana di sini. Nah, dikatakan marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita kan. Nah, ini kan cerita di mana waktu terjadi kiamat, bukan kiamat sih, dikasih bukan hujan hujan api itu kepada Sodom dan Gomora. Lot dan anaknya kan lolos. Nah, mereka lari ke pegunungan. Di sana mereka katanya nggak ada laki-laki yang menghampiri mereka. Akhirnya mereka kasih minum ayahnya minuman anggur dan mereka tidur. Nah, dalam akibat itu, ini sebenarnya dia tuliskan begini supaya kita nggak lakukan. Ini bersifat informasi. Makanya dijelaskan di Alkitab. Akibat dengan hubungan itu apa dikatakan? Mereka mengandung dan melahirkan bangsa-bangsa apa di situ katakan? Coba sebelum ke bawah selanjutnya, Bapak Pendeta bawa di atasnya, marilah itu himbauan Bapak Pendeta, marilah Iya. itu ajakan. Iya, Kalau betul. Bapak Pendeta bilang itu mengatakan peringatan, itu tidak seperti itu. Janganlah, berhentilah. Itu bukannya Bukannya marilah. bukan peringatan apa. Maksudnya Marilah itu ajakan, iya, himbauan aku Bapak Pendeta. ngerti. Coba kritik teks Bapak Pendeta. Coba. Nah, ini nggak bisa dikritik, ini nggak bisa ditafsir, ini benar ditulis. Cuma maksud saya ini informasi. Informasi, makanya saya kasih gambarkan, bukan cuma ini. Salomo juga istrinya 10.000. Coba 1.000. penjelasannya, datanya di mana Bapak Pendeta menjelaskan kalau di situ hanya informasi. Iya, ini kan kisahnya Lot dan kedua anak. Ini yang dikatakan informasi. Terus apa? Dan akibat dari pelajaran dari cerita mereka itu melahirkan bangsa-bangsa yang jahat. Nah itu kita nggak boleh lakukan. Karena ada ayat yang katakan kan jangan berzina, jangan menginginkan istri ayahmu dan sebagainya. Itu bertentangan. Makanya saya katakan ini bersifat informasi seperti Salomo. Begitu juga dengan Daud. Ketika melakukan dosa ditelanjangin. Jadi kita harus bedakan kayak Amsal. Ada nasihat-nasihat kan. Banyak orang mencomot ayat yang marilah itu seperti perempuan sundar. Padahal itu bicara nasihat. Kalau ini bicara informasi. Bapak Pendeta, kalau Bapak Pendeta mengatakan informasi dari teks yang kritik teks di situ itu tidak sesuai Bapak Pendeta. Iya, kalau sesuai. Bapak Pendeta mengatakan yang tadi antara dua anak, ada bacaan di atas itu perikopnya atau apapun itu. Iya. Sebetulnya itu perumpamaan dua anak. Kalau ini apa Bapak Pendeta? Lot dan kedua anaknya perempuan. Ini menceritakan Lot dan keduanya anak perempuan. Nah, apakah kita harus lakukan ini? Enggak. Tetap makanya saya katakan ini informasi. Lalu menurut Bapak Pendeta sendiri, jika untuk jemaat yang tidak memiliki Roh Kudus atau apapun itu untuk mendapat pengertian, jika seandainya para jemaat ini kita ingin membaca, ingin belajar, ingin mengedukasi diri kita sendiri dari Bible, bagaimana kita memisahkannya Bapak Pendeta sementara yang tertulis seperti itu? Makanya saya bilang bahayanya kecuma-cuma ayat.
Dan ini bukan juga orang yang punya Roh Kudus, yang nggak punya Roh Kudus juga mikir pakai logika. Comot-comot itu maksud Bapak Artinya Pendeta begini, bagaimana? ketika mikir pakai logika, nggak mungkin dia akan lakukan dengan ayahnya kan kalau orang yang waras. Nah ini menceritakan informasi, maksudnya apa tadi bilang? Pakai logika apa? Iya, Pakai logila logila. Nah yang Logika. tadi bilang tadi barusan, Apa itu? yang tadi saya kepotong tadi. Jadi itu cuma bersifat informasi aja, yang tidak boleh kita lakukan karena ada ayat mengatakan kan jangan engkau menginginkan istri ayahmu atau apa di 10 hukum itu kan. Maksudnya banyak loh, Jasmine Bapak di situ itu kan artinya mengajar, ya. Iya, mengajak, menghimbau, Iya. Wow, marilah. marilah. itu kan ajakan anak-anaknya kepada anak pertama Itu kepada boleh. anak kedua. Ya itu makanya saya katakan itu informasi. Informasi. Iya yang menceritakan, bukan saya bilang Alkitab ini Tapi kejadian tidak. Kejadian tidak. kejadian. Berarti boleh. Kalau Tidak boleh. lakukan, Tapi itu. iya makanya kan dikasih informasi. Kenapa ada, makanya dijelaskan kenapa ada bangsa ini, ada bangsa Coba ini Bapak Pendeta, keturunan sesudah dari itu ada bangsa tidak ini. yang menyatakan ini hanya informasi, tidak dianjurkan atau tidak boleh seperti ini? Karena kalau tidak dijelaskan itu kita tidak tahu. Baik, Pendeta, kalau terus terang. Anda mencari seperti itu, saya juga balik bertanya, adakah ayat untuk disuruh melakukan ini? Kita membaca dari situ justru Iya, Bapak Pendeta. Marilah, Marilah. tetapi kan bukan diajak ini kan bicara marilah kepada anak perempuan yang satunya. Justru itu Bapak Pendeta kenapa kita Nah, bertanya, karena oke. tertera di sini, karena Iya, ada di dalamnya makanya itu Bapak Pendeta. Nggak ada ayat untuk disuruh melakukan juga kan? Ya kita ngopi dulu. Kita minum ngopi dulu. Oh. Kita ngopi dulu. Pak Pendeta mau kopi? Nggak, aku nggak. Lalu nggak Kalau kopi. seandainya ini bukan ayat, lalu apa jadi? Jadi sudah masuk di dalam Ya, kita- Bible. Oke. Teman-teman kita break sejenak ya. Kita kasih Pendeta oksigen dulu. baru diserang Bapak Pendeta, jemaat. Nggak apa-apa. Ini memang Tapi beliau bagus. ini suka begini. Beliau punya orang suka begini. Biar kita membuktikan kepada oten-oten penghujat bahwa ketika Islam dan Kristen bertemu itu seperti saudara, seperti keluarga. Saya sudah 2 kali pertemuan sama beliau. Pertama sama Bu Pendeta Sarah waktu diskusi di Depok ya hari itu ya. Iya. Nah, di Depok. Nah, ini kedua kali bertemu sama Pak Pendeta sama Jasmine. Begitu. Kalau Jasmine ini orangnya kritik teks. Nggak apa-apa. Teman diskusi saya juga di Komal, begitu Pak Pendeta. Dan ini kesempatan kita bertemu. Mungkin Jasmine mau lanjut lagi tadi masalah itu. Ya, silakan nggak apa-apa. Jadi intinya saya cuma bisa jawab ini informasi karena Informasi. ada ayat menjelaskan lain. Kita nggak boleh menginginkan sesama kayak contoh istri seorang ayah dan sebagainya. Iya, betul. Jadi kalau Berarti dia ini mau informasi katanya. Silakan. Kalau Jasmine mau mengatakan ketika ada orang mau melakukan ya terserah mereka lah. Itu aja. Oke, Bapak Pendeta, thank you. Lalu Jasmine ingin bertanya berkaitan dengan ini Bapak Pendeta. Menurut Bapak Pendeta, kita sebagai jemaat, sebagai umat manusia, di usia berapa atau kira-kira menurut Bapak Pendeta itu sedini mungkin atau tidak kita belajar Bible atau membaca kitab kita sendiri, Bapak Pendeta? Baik. Kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama ya, itu diajarkan kan mereka dari kecil berulang-ulang, harus diulang-ulang. Makanya kan kenapa di gereja itu ada sekolah minggu, ada apa, karena anak-anak juga perlu diajarkan dari kecil gitu. Oke, thank you Bapak Pendeta. Jika Bapak Pendeta menjelaskan seperti itu, kira-kira menurut Bapak Pendeta untuk anak-anak yang sedari dini itu sudah membaca atau belajar, jika menemukan ayat ini bagaimana menurut Bapak Pendeta? Baik. Nah ini tinggal dijelaskan bahwa ini adalah cerita dan tidak boleh melakukan. Kalau ada kan yang belum mengerti kan, apalagi bicara tidur dengan ada kan yang belum mengerti. Tapi ada yang sudah mengerti, kita tinggal jelaskan bahwa ini bicara tentang informasi. Bagaimana Lot itu dia ditolong Tuhan, tetapi dia ternyata anak-anaknya itu anak-anak durhaka, mereka kasih minum bapaknya. Jangan lakukan ya, apa bicara tentang anak-anak sekolah minggu kan. Jadi nggak boleh lakukan. Makanya di Alkitab memberi contoh ini jangan dilakukan ya gitu. Kira-kira menurut Bapak Pendeta, isi seperti ini di dalam Alkitab ideal tidak Bapak Pendeta? Ya kalau Apakah menurut Bapak Pendeta kita bisa mendampingi anak-anak ini yang untuk logika pemikirannya saja masih simpel Bapak Pendeta? Apa yang dibaca itu yang diserap, itu yang diterima, informasi itu. baik. Kalau cuma bicara tentang informasi nggak apa-apa mereka tahu. Karena kita nggak bisa bohongi sejarah.
Karena kan ada kalau kita lihat kan ada di Israel itu istrinya Lot yang garam kan. Nah kalau mereka tanya, kita pasti ambil ceritanya dari Alkitab. Nah, kalau mereka menemukan ayat ini, baru kita jelaskan. Itu. Dan itu bersifat informasi. Kalau mau pikir bukan cuma satu ayat ini, banyak ayat. Bahkan kalau mereka, apalagi mereka suka tentang kisah Daud. Daud itu kan ada cerita juga nggak bagus. Waktu dia selingkuh dengan Bathsheba kan. Oke, Bapak Pendeta. Lalu kira-kira untuk Bapak Pendeta sendiri, Bapak Pendeta pernah mengetahui tidak Bapak Pendeta di bumi belahan lain ayat ini itu dihilangkan Bapak Pendeta karena apa? Ada ketidakpatutan, ketidakpantasan di situ. Baik, kalau bilang seperti itu ya itu terserah mereka. Tetapi Alkitab mengatakan jangan engkau menambahi, jangan engkau mengurangi. Makanya apa yang tertulis kita tulis. Jika Bapak Pendeta mengatakan demikian, Bapak Pendeta sudah pernah membaca atau mengetahui tidak Bapak Pendeta kalau isi firman di dalam Bible itu di belahan bumi yang lain itu tidak semuanya jumlahnya sama Bapak Pendeta? Baik, kalau bicara itu ya itu kan kembali kepada masing-masing negara ya. Iya, Jadi bagaimana kita bisa memegang ini? Oke, kita karena memang contoh benar. Sementara mudah ya. dirubah-rubah, ditambah-tambah, Oke. dikurangi. Karena contoh di Cina itu sampai mereka ibadah dalam tanah dan mereka cuma dapat berapa dari kertas-kertas itu kan waktu itu kan ketika masuk Alkitab itu disobek. Ya mereka ambil apa yang mereka dapat dan mereka beriman. Artinya kita lihat situasi dan kondisi. Kalau pada saat itu mereka cuma dapat seperti itu ya nggak apa-apa. Tetapi kan dengan iman mereka percaya, pasti saya percaya diselamatkan. Karena buktinya kalau kita dengar informasi mereka di sana, tanda-tanda maksudnya mujizat yang mereka alami, maksudnya kalau orang Kristen katakan ini ya pengalaman pribadi dengan Tuhan mereka rasakan gitu. Tetapi yang mereka dapat itu nggak semua karena disobek. Kita nggak bisa tembus. Itu saya tahu juga dari pendeta yang dari teman gembala saya yang pernah ke sana dan itu sampai di bandara diperiksa, bukan cuma di dalam bentuk buku, bahkan di handphone pun nggak boleh, dihapus semua, itu nggak boleh masuk itu. Pak Pendeta, Aduh lobet lagi. coba, oke. Ya, oke teman-teman ya. Atau bagaimana Jasmine masih mau lanjut sama Pak Pendeta? Tidak akan selesai terlalu banyak. Oh, sudah terlalu banyak, iya. Jadi begini Pak Pendeta, Jasmine ini adalah seorang yang Kristen yang mau mencari kebenaran. Sudah pernah diskusi sama saya, sama Uni Rifa, kan? Iya. Sama Bang Juma, Iya. Ustadz Yusuf PI, banyak sekali. Nah, sekarang Pak Pendeta, poinnya begini. Ketika ada jemaat seperti Jasmine begini, yang insya Allah rencananya beliau mau syahadat, ya. Nah, bagaimana ketika Pak Pendeta melihat jemaat yang mau ganti Tuhan ini, tanggapan Pak Pendeta itu seperti apa? Baik. Secara itu sedih ya, pasti sedih. Pasti sedih. Kita nggak bisa bohongin itu. Karena apa? Karena kurang jemaat Bukan, puluh-puluh karena apalagi dia udah tahu kebenaran dalam versi keimanan Kristen. Tapi ketika dia memutuskan itu, nah itu kembali ke dia. Makanya saya ambil contoh begini aja. Waktu ada melakukan dosa, padahal udah bilang jangan kan. Kita ambil analogi itulah. Tetapi yang saya mau ambil garis bawah itu bicara kebebasan. Artinya dia punya kehendak bebas untuk memilih. Ya, dia udah ambil dari Kristen, dia udah terus dia bertanya kepada Pak Loding dan sebagainya. Ketika dia mengambil keputusan itu ya, berarti itu keputusan dia. Mengambil sesuai yang dia percayai, dia harus disyahadat itu. Oke, jadi begini Bapak. Nah, apakah Anda mungkin Anda mau bertanya kepada Jasmine apa yang sehingga membuat Jasmine ragu dengan Bible? Baik, kalau dari pertanyaan-pertanyaan tadi sih udah mewakili itu. Udah mewakili, Ya. berarti Anda sudah tahu Jawabannya, karena salah satu contoh ternyata penulisan di Alkitab. Mungkin Anda mau tanya sama Jasmine atau bagaimana? Tanya kenapa ragu dengan kekristenan atau kenapa ragu dengan kitab suci begitu? Baik. Tadi sih dia udah kasih jawaban.
Ya saya sebagai ya dia dari dalam Kristen kan. Ya kalau kamu udah memang keputusan di situ, ya kita mau gimana lagi? Jangan Pak Pendeta pasrah. Ini Karena sudah jadi pendeta pasrah. Bukan pasrah, Pak. Oh, bukan Karena pasrah. kita belajar. Tuhan aja nggak pernah memaksakan. Ya, Yesus Tetap, mengatakan banyak yang dipanggil, namun apalagi sedikit kan yang terpilih ya. Dalam pertanyaan-pertanyaan dia kan udah mewakili saya menginjili sebenarnya. Apa yang dia tanyakan ya tinggal keputusan dia. Kalau dia Baik. memang keputusan mengambil itu ya nggak masalah. Oke, baik, kita kembali kepada topik ya. Teman-teman dikencangkan dulu tep-tep layar ya. Tadi Jasmine sudah ngobrol sedikit sama Pak Pendeta ya, luar biasa ya. Semoga ini bisa menjadi satu pembelajaran buat kita teman-teman ya. Oke. Nah, Pak Pendeta, kita kembali kepada topik ya Pak Pendeta ya. Apakah ada jaminan keselamatan Yesus kepada orang Kristen? Kalau misalnya Islam, jaminan keselamatan di dalam Islam itu di dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan Pak Pendeta. Bukan 1 2 3 3 2 1 1 dalam 3 3 dalam 1 bukan. Tetapi satu-satunya Tuhan. Maka dia tetap istiqomah. Ketika dia meninggal nanti, jangan bersedih hati, melainkan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Nah, berarti di dalam Islam konsep keselamatan itu sudah jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadits qudsi itu diriwayatkan, innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, seluruh umatku akan masuk surga ila man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, kila mawaya'ba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Nah, itu orang-orang yang punya Tuhan 3 tapi bilang 1 itu. Nah, sekarang saya minta sama Pak Pendeta, apakah ada jaminan keselamatan Yesus kepada orang Kristen? Silakan, kalau boleh pakai dalil. Silakan. Pertama saya mau kasih clear dulu, nggak ada Pak bilang 2 Allah 3 Allah. Itu cuma dalam teologi aja. Oke, iya. Ya kita mengatakan 1, makanya saya cuma katakan 1 Allah. 1 yang mana itu? Yang namanya Yesus, Bapa. Yesus. Iya, Bapa itu kan namanya Yesus. Oke, Yesus namanya siapa? Yesus itu bicara nama, karena nama Allah itu adalah Yesus. Oh, berarti Allah Yesus. Nama Allah. Nama Allah Yesus. Roh Kudus namanya siapa? Itu bicara gelar Allah, karena waktu Allah turun ke dunia, dia menggelar dirinya sebagai anak Allah. Itu, dia turun kan dikatakan anak Allah, atau Mesias, atau Juru Selamat. Jadi yang turun ini adalah Allah Bapa? Bukan Allah Bapa, itu Bapa gelar juga. Makanya saya katakan, waktu turun itu dikatakan Allah yang turun. Allah yang turun? Iya, kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar Allah. Makanya waktu Allah turun ke dunia sebagai manusia, dia menggelar dirinya sebagai anak Allah. Terus oke. Jangan kita terputar-putar sama seperti kita terputar-putar di Halim Perdana Kusuma. Coba fokus saja. Di mana jaminan keselamatan Yesus kepada Kristen itulah. Ini kalau kita baca di itu juga ada ya. Ini kata Yesus berkatakan kan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Yesus mengatakan aku. Nah kenapa dia mewakili aku? Ini udah mewakili semua Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Coba Pak Pendeta baca baik-baik situ. Dari 19 sampai 20. Coba baca baik-baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pergilah ke seluruh dunia. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka. Kan? Ajari. Melakukan segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu. Saya mau tanya sama Pak Pendeta. Ada tidak satu ayat di dalam situ pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Kalau ada baptis saya sekarang. Itu air kolam dekat-dekat.
Baik, kan itu yang ngomong anak Allah sebagai Iya, manusia. saya tidak tanya yang ngomong. Iya. Yang saya tanyakan, apakah ada pengajaran Yesus di dalam Bible? Yesus mengajarkan murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Itu air kalau ada baptis saya. Baik, makanya saya katakan Yesus bicara nama. Dia mengatakan bertuhan kepada Bapa. Tetapi kan Bapa itu dia udah jelaskan. Nama Bapa itu adalah Yesus. Makanya Yesus mengatakan begini, kalau apabila kamu telah menikahkan anak manusia, maka kamu akan tahu bahwa akulah dia. Karena Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar Allah. Iya, baiklah. Saya baiklah. Bicara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada. Tapi coba baca yang nomor 20. Iya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ajarlah mereka apa? Melakukan segala ajar dan ajarlah mereka. Nah, adakah tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Nah, nggak Atau ada. tidak ada. Karena Oke, dia sabar. sebagai manusia di Iya, dunia. tenang dulu. Oke, tidak ada. Adakah tidak pengajaran Yesus bertuhan kepada Allah Bapa? Ada. Ada. Adakah tidak pengajaran Yesus bertuhan kepada dirinya? Nggak ada. Tidak ada. Terus Pak Pendeta ini menuhankan Yesus atau Allah Bapa? Menuhankan Yesus sebagai Tuhan karena Allah itu punya nama. Dapat Bapa pengajaran dari siapa itu? Makanya kan Yesus ada di Alkitab. Mana? Coba. Nih, saya kasih contoh tadi. Coba. Iya, kemarin saya sudah kasih contoh sih tadi Yohanes 17. Ini kan pengajaran Yesus kan. Inilah hidup yang kekal itu kan, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa entitas di situ? Dua entitas. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Bapa. Bapa. Gitu. Yesus Tuhan atau bukan? Nah, yang baik. Oke. Ya, baik saya jawabnya. Silakan. Nah, itulah yang dikatakan Yesus sebagai iya, itulah yang dikatakan juru selamat. Iya, Makanya berarti berbeda dua Tapi entitas kan itu. iya, makanya kan Yesus mengatakan dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, untuk membuktikan itu kita baca di Yohanes 18. Kenapa semua serba ambigu? Kalau Bukan. memang demikian seharusnya Tuhan itu mengatakan aku Yesus, aku juga Bapa. Kita Tapi baca. tidak seperti itu. Iya, kita baca di Yohanes 8 kan. Karena ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu, Yesus bilang, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati Dia dalam itu dosa. merujuk kepada siapa? Bapa, nanti kita Bapa. baca. Nih. Yakin. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sabar. Coba baca ulang. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Tidak, dari 24. Oh, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Dia itu merujuk kepada siapa? kepada Bapa itu, Allah Kalau itu. saya buktikan bahwa dia itu merujuk kepada Mesias. Iya. Dan Mesias itu siapa? Mesias itu artinya apa? Yang diurapi, Urapi oleh siapa? diurapi oleh Tuhan. Tuhan. Berarti ketika Anda menuhankan Yesus, berarti Tuhan mengurapi Nah, Tuhan. Kata Mesias itu cuma ditunjukkan kepada Allah yang datang sebagai manusia. Makanya waktu Pakai data. Iya nih. Pakai data. Makanya di Matius 16 ayat 13 kan mengatakan begini, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ini kan bicara nabi semua nih. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Artinya orang-orang yang diurapi semua nih dibicarakan. Tapi apa Yesus bilang? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di sorga. Gini Pak Pendeta, saya kasih tunjuk, ini bukan kesannya saya mengajari Pak Pendeta, tidak ya, saya tidak kesan. Coba Bapak Pendeta baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Coba Bapak Pendeta baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melalui Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Oke. Minum dulu Pak Pendeta, minum dulu. Di situ dikatakan, coba baca ulang Pak Pendeta. Hamba Yesus yang Iya, coba baca ulang. sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus,
Hambamu yang Hambamu kudus yang kudus yang engkau. urapi. Saya kasih satu analogi sama Pak Pendeta. Minum. Kalau seandainya di kitab suci, seandainya di kitab suci tertulis bahwa ini adalah kopi, ya, ini adalah kopi. Tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah teh. Berarti pendeta itu bagaimana? Dia menipu atau tidak? Ya menipu lah. Menipu, karena ini tertulis kopi. Akhirnya dia menjelaskan teh, berarti pendeta itu dia menipu. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 tertulis Yesus adalah Hamba. Kalau ada seorang pendeta datang menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan, Aduh, gatal. gatal, minum dulu. Aduh, bahaya. Coba. Ya udah. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 tertulis Yesus adalah hamba. Tiba-tiba datang seorang pendeta mau menjelaskan dia adalah Tuhan. Ya beda itu. Salah. Berarti pendeta itu apa? Berarti dia penipu. Di sini tertulis Yesus apa? Hamba. Berarti dia bukan Tuhan kan? Iya, karena kan sebagai manusia. Iya, berarti dia bukan Tuhan. Bukan. Yesus bukan Tuhan. Bukan. Yakin? Iya, dalam konteks hamba ini ya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Oke. Apakah di ayat lain ada Yesus Tuhan? Ada. Berarti Yesus berubah-berubah. Di ayat ini bukan Tuhan, di ayat ini Tuhan. Makanya ini yang dikatakan sebagai juru selamat. Aduh, hilang suara ya. Oh, hilang suara. Wih, pendeta hilang suara nih. Yes. Ada ambulans. Oh, tidak, minum air dulu. Hilang suara Pak Pendeta nih. Lurus. Ya udah. Oke. Nah, jadi inilah yang dikatakan sebagai juru selamat. Karena waktu dia datang ke dunia sebagai manusia, dikatakan kan dia Mesias, anak Allah, juru selamat, atau anak domba Allah, atau anak manusia. Nah, dalam keadaan sebagai manusia, dia dikatakan apa? Hamba Tuhan, utusan, guru, bahkan nabi. Wajar. Jadi di dunia sebagai manusia ini juga Pak yang saya tantang dengan Wanes waktu itu. Karena mereka menganggap Yesus di dunia sebagai Tuhan. Bilang salah. Sebagai manusia. Oke, jadi Anda ini ketika Yesus masih hidup di dunia itu dia Tuhan apa manusia? Manusia. Sepenuhnya manusia. Nah, kapan dia jadi Tuhan? Karena pada dasarnya dia Tuhan. Kan dia jelaskan Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Sabar. Kapan? Ketika dia di dunia dia sudah jadi manusia nih. Kapan dia jadi Tuhan? Dari awalnya dia udah Tuhan. Makanya kan ada Berarti Tuhan orang Kristen pernah berhenti jadi Tuhan? Enggak. Karena nama Allah itu adalah Yesus. Makanya kenapa Yesus mengatakan Musa menulis tentang aku. Coba ulang. Coba. Iya, fokus baik-baik Pak Pendeta ya. Kalau tidak pulang bayar Grab sendiri. Baik, nanti saya tunjukkan datanya. Sorry nih Bapak Pendeta ya. Jika Bapak Pendeta mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, lalu jika Tuhan itu turun sebagai manusia, Yesus lalu keberadaannya sendiri di tempatnya yang suci dan maha besar itu bagaimana Pak Pendeta? Kosong atau bagaimana? Pergi berlibur atau pensiun atau bagaimana Pak Pendeta? Berarti ada kekosongan kekuasaan dong Bapak Pendeta. Nah, makanya itu karena kan sedang jadi manusia. Makanya itu saya jelaskan. Waktu Allah turun ke dunia sebagai manusia bukan berarti surga kosong. Itulah yang dikatakan yang turun, Allah turun ke dunia sebagai manusia digelari sebagai apa? Anak Allah. Yang di surga itulah yang dikatakan Bapa. Makanya kan anak Allah ini berdoa kepada Bapa. Nah, kenapa Yesus dikatakan dia sebagai Tuhan? Karena nama Allah itu adalah Yesus. Makanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan, apa itu dan juru selamat. Karena Yesus bicara nama. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bicara gelar Allah. Berarti bukan satu dong Bapak Pendeta, ada dua dong. Entitas dong. Maksudnya ada berapa Allah gitu? Iya. Hanya satu Allah. Namanya Yesus, Bapa itu. Dan satu juru selamat yang dikatakan anak Allah, makanya dia dikatakan sebagai Tuhan dan juru selamat. Gitu. Ya, memang agak ambigu, cuma ya saya menghargai Bapak Pendeta punya penjelasan. Thank you Bapak Nggak Pendeta. apa-apa, tanya aja karena saya pakai data. Kalau tanya nggak apa-apa. Ada tidak Bapak Pendeta ayat di Babel itu kita yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Ada makanya. Jadi jelas dia mengacu pada dirinya sendiri. Aku turun ke bumi bukan sebagai manusia atau utusan yang diurapi. Karena di sini banyak yang ambigu Bapak Pendeta. Ada. Di ayat lain dikatakan hamba yang diurapi lalu Tuhan. Jadi kenapa tidak menjadi satu kesatuan saja kalau memang itulah yang dikatakan juru selamat di dunia. Makanya di Roma tadi yang saya baca itu kan
menjelaskan Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, dia itu sebenarnya pada dasarnya adalah siapa? Allah. Yang dikatakan nih, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Nah, itu siapa? Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Makanya kalau dikatakan sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Pada dasarnya dia itu adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Itu yang dikatakan Mesias. Makanya sampai sekarang kenapa tuh orang Israel masih menantikan Mesias? Karena mereka ngerti konteks berbicara Mesias atau anak Allah itu bicara tentang Allah yang datang ke dunia. Tapi kalau Bapak Pendeta ini kritik teks lagi Bapak Pendeta ya, kalau Bapak Pendeta menyimak atau melihat ini, itu keturunan Bapak Pendeta, keturunan bapak-bapak leluhur. Iya. Kalau memang Yesus itu Tuhan itu sendiri, pasti kita dalam teks ini tidak ada keturunan Turunan. bapak-bapak. Keturunan bapak-bapak leluhur itu artinya Iya. itu Abraham, Ishak, Yakub. iya, gitu kan. jadi ada lineage, ada garis keturunan Bapak Pendeta. Ini tidak mengacu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Baik. Kenapa dikatakan mereka ada keturunan bapak leluhur? Karena dia tuh sebagai manusia. Jadi harus ada garis keturunan. Nah, dari keturunan siapa di bapak-bapak leluhur? Dari Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Makanya dibilang dari bapak-bapak leluhur karena dia turun sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Jadi harus jelas keturunannya. Bapak Pendeta, utusan yang awal yang diciptakan oleh Tuhan itu kan tidak memerlukan bapak-bapak leluhur, Bapak Pendeta. Kalau bicara Tuhan, iya nggak perlu. Bukan yang awal, manusia awal di muka bumi ini. Manusia awal, maksudnya manusia awal siapa? Kalau menurut Bapak Pendeta, manusia yang awal ada di muka bumi ini yang Manusia pertama, melakukan dosa, akhirnya turun ke bumi itu siapa Bapak Pendeta? Adam. Ya. Nah, Adam sendiri itu manusia Bapak Pendeta, bukannya Tuhan. Jadi Iya. tidak memerlukan bapak-bapak leluhur sebelumnya. Kenapa Yesus yang sebagai Tuhan memerlukan garis keturunan bapak-bapak atau manusia sebelumnya yang Jasmin masuk seperti itu? Kalau memang Tuhan, kenapa dia merujuk kritik teksnya itu keturunan bapak-bapak leluhur sebelumnya? Saya jawab yang pertama ya. Karena Adam itu belum ada keturunan, dia kan manusia pertama. Waktu dia melakukan dosa, dia dikeluarkan dari Taman Eden kan. Terus nggak ada di daftar keturunan karena dia manusia pertama. Nah, Yesus ini yang dikatakan sebagai Mesias ini atau sebagai manusia butuh keturunan, butuh bapak-bapak leluhur karena dia datang sebagai manusia. Jadi ada data yang lengkap gitu. Makanya dia harus memakai keturunan dari siapa? Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Maria karena sebagai manusia. Bapak Pendeta kurang mengerangkap ya. Kalau Bapak Pendeta maksudkan Adam ini tidak membutuhkan karena manusia pertama, itu konteksnya manusia Bapak Pendeta ya. Sedangkan Iya. Yesus ini anak Tuhan Bapak Pendeta klaimnya. Lebih Yes. tinggi kedudukannya Tuhan. Seharusnya Yesus ini tidak memerlukan mediator atau perantara atau keturunan yang di sini disebutkan bapak-bapak leluhur, maksud Jasmin seperti itu. Dia pasti lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Adam gitu loh Bapak Pendeta. Karena dia turun sebagai manusia, itu yang membedakan. Iya, Kalau Adam Tuhan- juga sebagai manusia Iya. Bapak Pendeta, tapi tidak memerlukan garis keturunan. Karena Adam Bisa baru langsung dia diciptakan. pertama yang ada. Dari mana dia mendapat garis keturunan? Sedangkan dia yang manusia pertama. Nah, Yesus ini yang dikatakan turun sebagai manusia butuh itu untuk menunjukkan pada garis keturunan itu melalui siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Makanya waktu dia mengatakan kepada mereka, sebelum ada Abraham, dia udah ada, mereka marah. Bahkan dia bilang, Musa menulis tentang aku untuk menegaskan apa? Pada dasarnya dia itu siapa? Kalau menurut Bapak Pendeta, Adam ini anak Tuhan bukan Bapak Pendeta? Ya kalau dikatakan sih dia kan manusia pertama. Belum ada dia Anak Tuhan atau perwujudan Tuhan itu sendiri bukan kalau Bapak Pendeta? bukan. Dia juga anak Tuhan itu nanti ada setelah Yesus ada, baru dikatakan anak Allah, dan kita juga dikatakan anak-anak Allah setelah percaya kepadanya. Makanya Yesus dikatakan yang sulung dari anak Allah itu. Kita yang percaya baru dikatakan juga, status saya juga dikatakan anak Allah karena percaya kepadanya. Karena yang disebutkan di sini itu Yesus berarti kan lebih, kalau logika kita pasti lebih mulia Bapak Pendeta, karena ada klaim anak Tuhan. Dia turun ke bumi ini, logikanya dia pasti lebih tinggi leverage-nya atau level dibandingkan dengan Adam. Tidak perlu garis keturunan seperti ini. Karena Kalau Bapak Pendeta kita mengacu pada kritik teks ini, keturunan bapak-bapak leluhur ini manusia biasa Bapak Pendeta, utusan. iya, betul. Dia bukan perwujudan
Tuhan di muka bumi, Iya, ini, tetapi hanya hamba Iya, atau Mesias. iya benar dikatakan manusia. Jadi dia turun itu bukan yang dikatakan Tuhan, nggak ada dikatakan Tuhan sebagai manusia. Cuma kenapa dijelaskan dikatakan begini, Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Makanya ada penjelasan untuk menjelaskan bahwa ia adalah Allah yang harus dipuji. Pada dasarnya dia itu adalah Allah. Tapi waktu turun sebagai manusia. Bapak Pendeta pernah mengetahui tidak kalau di Perjanjian Lama Yesus ini atau Yeshua Hamasyah itu utusan, Di perjanjian lama, bukan Tuhan. di perjanjian lama, Iya, di mana itu? coba dicari, saya kurang hafal soalnya. Coba tolong Bapak. Apa itu? Yesus dikatakan utusan. Yesus itu utusan, Yeshua Hamasyah. Itu Nama lainnya. Yosua yang di kitab Keluaran. Kitab Keluar, kitab Yosua. Itu Yeshua itu merujuk pada Yesus, Bapak Pendeta. Beda, Yosua dengan Yesus itu beda. Coba Bapak Di mana Pendeta. dasarnya? Coba kita uji di mana dasarnya Yosua. Coba Coba cari. Coba uji. Di mana Yosua ini dikatakan dia Yesus? Mestinya Mikana atau itu Mike. Karena PL, oke, PL. Aduh, aku udah mau lobet lagi nih. Oh, HP mau lobet. Udah putih nih. Waduh, HP mau lobet. Sabar teman-temannya. Sabar. Pak Pendeta punya HP mau lobet, bahaya nih. Tunggu kita cari apa dulu. Saya punya power bank ini tapi rusak Pak Pendeta. Power Rangers. Iya. Ya lupa lagi, ya udah nggak apa-apa. Oh ini 2000. 2000 watt. Kalau Tuhan kan cuma 200 ya. Lobet ini. Coba Udah nggak tes, Pak apa-apa. Pendeta. Coba singkat aja, sedikit aja Bapak. Apa itu? Oh iya, silakan. Oke. Bapak Pendeta mengetahui tidak bahasa asli Bible itu bahasa apa Bapak Pendeta sebelum ditranslate ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa apapun di muka bumi ini? Itu saya tahu ada 3 bahasa dari Alkitab ini, bahasa Aram, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Oke, jadi dari data di sini Yeshua Hamasyah artinya Yesus Sang Mesias. Iya. Atau Yesus yang diurapi dalam bahasa. Dari data ini, Yeshua Hamasyah itu merupakan Yesus Bapak Pendeta atau Yesus Kristus yang kita kenal Yesus Kristus. Iya, Yeshua Bahasa Hamasyah. aslinya. Tetapi bukan Yosua ini. Yeshua. Itu ada penjelasan. Saya sih kurang kuasai bahasa itu ya. Tetapi dalam penjelasan itu bukan merujuk kepada Yosua ini. Bahkan Yesus juga dikatakan keturunan Daud. Bukan berarti dari Daud. Enggak. Kenapa dia dikatakan keturunan Daud? Karena berasal dari garis keturunan Daud. Ya coba Pak Pendeta buka Matius 12:15. Matius 12:15. Matius 12:15. Saya tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta hamba Tuhan, siapa Tuhannya Pak Pendeta? Yesus. Yesus ya. Iya, Oke, namanya coba Yesus. baca perikopnya apa? Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Berarti Yesus? Yesus punya Tuhan kan? Iya, Bapa. Bapak. Berarti Tuhannya Pak Pendeta punya Tuhan juga? Enggak. Nah, Bapa itu punya nama, namanya Yesus. Bukan Makanya- nama Tuhan. Iya, Berarti di sini Yesus punya Tuhan. iya punya Tuhan Pak Pendeta nama siapa? dan Tuhannya itu punya nama Yesus. Iya, Tuhan Pak Pendeta namanya siapa? Yesus. Yesus. Karena dia sendiri yang mengatakan. Oke, terus ini Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus Iya. punya Tuhan. Nah, iya, makanya dia dikatakan kan hamba Tuhan. Makanya kan ada ayat mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan pada Allahku dan Allahmu. Berarti dia punya Tuhan, punya Allah. Iya, baik. Berarti Tuhannya Pak Pendeta ini Yesus. Ternyata Tuhannya Pak Pendeta yang nama Yesus ini punya Tuhan juga. Nah, itulah yang salah pengertian, Pak. Oh, salah Ustaz. pengertian. Karena ketika bicara Yesus, orang banyak terfokus kepada anak Allah ini yang datang sebagai manusia. Makanya kan saya ulang-ulang, Yesus itu bicara nama. Karena nama Allah itu adalah Yesus. Jadi ini Bapak Pendeta, Yesus hamba Tuhan Yesus. Jadi- Yesus itu bahasa dari mana Bapak Pendeta? Ya itu kan bahasa Indonesia dari bahasa Bapak Pendeta. iya. Sedangkan bahasa aslinya Ibrani. Kalau Iya. kita mau mengambil Makanya data yang orang- otentik, kita harus Iya. mengatakan Yeshua Hamasyah. Makanya saya nggak mengkritik nama. Kalau waktu Mikana mengatakan Yesus Hamasyah nggak apa-apa. Saya juga dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa kok. Yesus, pokoknya orang Inggris aja mengatakan Jesus Christ kan. Jadi nggak masalah. Itu. Ya, sebenarnya yang menjadi permasalahan Bapak Pendeta ini kitab yang kita pegang sebagai pegangan hidup ini Bapak Pendeta itu bukan
kitab orang Kristen, Bapak Pendeta. Itu yang ya kenapa yang menjadikan posisi dan kondisi kita seperti ini, Bapak Pendeta. Itu harus kita akui dengan berbesar hati, Bapak Pendeta. Nggak Ya, apa-apa. dengan tidak mengurangi rasa Iya. hormat. Pertama, kitab ini bukan kitab orang Kristen. Kita mengambil, meniru, mengadopsi dari Yahudi. Baik, saya Begitu. jawab. Karena orang Kristen menyembah Allahnya orang Yahudi. Oh. Itu Orang Kristen, menyembah Allahnya orang Yahudi. Allahnya orang Yahudi. Emang Dan- orang Kristen tidak punya Allah sendiri. Karena kan dari itu dasarnya dari Allahnya orang Israel itu. Allah orang Israel ini sama tidak dengan Allah orang Arab. Kalau saya itu nggak tahu itu, Pak. Oh, enggak tahu itu. Tapi kalau saya bisa membuktikan bahwa Allahnya orang Kristen dengan Allahnya orang Yahudi sama, Sama. karena mempunyai nama yang sama. Mempunyai, oh. Cuma di dalam perjanjian lama, nama Allahnya orang Yahudi belum dinyatakan. Makanya kenapa pada waktu itu mereka selalu memanggilnya dengan Adonai atau Elohim, karena nama YHWH itu belum dinyatakan, 4 huruf itu nggak bisa ditambahkan, nggak bisa dikurangkan 4 huruf itu. Silakan jemaat Jasmine, silakan. Bapak Saya Pendeta, diam dulu nanti dibilang sama Jasmine minum. Yes. ya sih, Bapak Pendeta. Pelayanan apa adanya Pak Pendeta ya. Yang penting firman Tuhan bisa disebarkan. Iya ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Sebelum Bapak Pendeta melanjutkan penggunaan kata Allah sendiri, Bapak Pendeta tahu tidak kalau Allah itu asal katanya dari mana, Bapak Pendeta? Ya kalau dengar-dengar kan katanya dari bahasa Arab atau Aram. Itu memang bisa dibuktikan memang dari bahasa Arab, Bapak Pendeta. Cuma kan kalau kita buktikan juga yang duluan ada Kristen apa Muslim. Kita bukan membicarakan masalah yang duluan ada atau tidak, tapi penggunaan kata itu sendiri. Baik, itu juga ada Gitu. dasar sebenarnya sih. Lalu kalau kita mengacu pada data yang ada, memang seharusnya kita tidak menggunakan Allah, Bapak Pendeta. Baik, Itu saja sudah kekeliruan. baik. Kenapa ada kata itu? Karena kalau kita baca di Kisah Para Rasul waktu pencurahan Roh Kudus, itu kan di situ ada orang-orang yang bukan cuma orang itu ya, Yahudi ya. Di situ dikatakan nih, ada orang, bahkan ada orang Arab di situ kalau kita baca pada waktu itu. Mana itu ya? Ketika Roh Kudus dicurahkan, kalau nggak salah Petrus ya. Oh ini sini nih. Pada malam, tiba-tiba berdiri Tuhan. Ini udah ayat Yakobus mati. Yakobus di Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1, kita lihat ya. Roh Kudus janjikan. Hari Pentakosta nih. Nah ini nih. Kita baca dari sini ya. Ketika turun bunyi di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dikatakan begini. Ketika turun bunyi itu bergemuruhlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elham, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah Arabia yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang Roma, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yahudi, orang Kreta dan orang apa sini? Arab. Jadi Itu dasarnya di situ. Makanya kami percaya dalam kalau kita lihat dalam beberapa ratus perbedaan antara Kristen dan Muslim, udah ada orang Kristen pada waktu itu di Arab. iya, berarti Bapak Pendeta menyatakan ini untuk kita Kalau kita bicara kata atau Allah, maksudnya. secara global, karena kalau Bapak Pendeta tahu penggunaan kata Allah ini hanya di Indonesia saja, Bapak Pendeta. Iya. Maksudnya Dimana kalau dalam terjemahannya kan. hanya di kita saja memang. Itu yang salah satu kekeliruan kita yang saya cermati dari saudara Muslim ini. Kenapa selalu menyuarakan ini? Karena kita mengadopsi apa yang saudara Muslim miliki, Bapak Pendeta.
Kalau kita mau mencermati data ya Bapak Pendeta, kata Allah sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari artikel al artinya sang atau dari kata ilah artinya Tuhan atau sesembahan, sehingga bermakna sang Tuhan yang Maha Esa. Sementara di kita sendiri kita pakai kata Allah. Allah itu kan seperti Bapak Pendeta katakan tidak esa kan. Ada yang bisa berwujud manusia, lalu turun ke bumi sebagai manusia. Allah itu Esa. Tidak singular. Oh, Esa berarti Bapak Iya, Pendeta. saya nggak pernah. Kamu boleh cek Oke. dari saya awal live sampai sekarang ini, adakah saya mengatakan Allah itu 2 atau 3? Nggak ada. Allah itu Esa 1. Oke. Betul. Berarti ada kesepahaman dengan Jasmine ya kalau Tuhan itu Esa ya. Iya. Itu Esa. Nah, mengenai Siapa yang Esa itu? Ya, namanya Yesus. Allah itu, makanya kan Yesus Jadi- dikatakan sebagai Tuhan. Jadi Allah Bapa ini namanya Yesus. Iya. Ada datanya. Oke, sabar. Seharusnya Elohim kalau kita mau ambil dari Ibrani. Ya. Ibrani. Ketika Yesus masih dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria? Bapa. Bapa, bukan Yesus. Karena nama Bapa atau nama itu adalah Yesus. Tapi kan dia memanggilnya Bapa. Iya, karena waktu itu belum dinyatakan namanya. Makanya di Yohanes 17 ketika Yesus besar, dia menginjili. Baru dia memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Baru mereka tahu. Jangan-jangan Pak Pendeta ini punya kitab sendiri, tidak? Ini ada. Makanya pastor lihat ya, waktu Yesus kan sebelum naik ke surga dia berpesan yang kita baca tadi di Matius 28 itu kan. Dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kan. Nah, setelah itu kan pesan langsung kayak kita gini lah. Sabar, saya belum mengerti ini. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa nama Bapa itu adalah Yesus. Ada ayatnya Coba ayatnya di mana? Jangan cuma ada. di Yohanes 17. Iya, baca Yohanes 17. Coba. Ayat 11 dan 12. Ini coba baca. Nah, ini kan masih menyangkut yang di ayat 3 di Coba inilah baca. hidup yang kekal itu kan. Jasmine, minta tolong Jasmine bisa bahasa Inggris? Oke, coba. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Dijelaskan, yaitu, ini kan perkataan Yesus, namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang yang namamu. telah kau berikan kepadaku. Oke, baik. Pak Pendeta, ini kitab suci. Sama tidak isi kitab suci di Indonesia dengan di luar negeri? Sama tidak? Ya, sama. Sama. Jasmine tolong buka itu Yohanes 17 nomor berapa? Nomor berapa ini? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku mana? 11, 12. Oke. Yang mana tadi? Yang 12 yang mana? Sama juga 12 ini. Yohanes 17 nomor 12. Tapi yang KJV yang bahasa Inggris. Yang KJV yang bahasa Inggris. Yang KJV yang bahasa Inggris ya. Sama kan? Bibel di Indonesia dan luar negeri sama. Coba Jasmine baca situ. John 17:12 in English from the King James Version read, "While I was with them in the world, I kept them in the name. Those that thou gavest me, I have kept, and none of them are lost, but the son of perdition, then the scripture might be fulfilled." Coba baca situ. Ada tidak? Ada tidak? Yang coba Pak Pendeta baca nomor 12 itu. Nomor 12 coba Pak Pendeta. 12. Nomor 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, coba. Ada situ tidak? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ada situ tidak? Tertulis di KJV. I keep them in the name. Tidak ada kan? Ada situ atau tidak di KJV? Namamu yang engkau berikan kepadaku. Palingan di situ dia cuma baca. Coba Pak Pendeta baca. Selama bersama-sama. Coba baca. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku memelihara mereka dalam namamu. Ada koma kan? Nah, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Ini tidak ada di KJV. There is no written Jesus. Tidak ada di situ. Sementara Anda mengatakan tadi bahwa
kitab suci di Indonesia dengan luar negeri sama. Kenapa di sini ada? Sementara itu beliau Baik. baca tidak ada. Berarti mereka yang salah. Kenapa saya Oh, katakan mereka salah? yang salah. Iya, karena Siapa yang salah? Orang luar negeri. baik, kita bisa buktikan kenapa saya bilang ini benar. Karena ini kan Yesus perintahkan langsung kepada mereka untuk membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kita lihat buktinya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ketika murid-murid membaptis. Nih, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, kenapa dia baptis dalam nama Yesus Kristus? Karena itu sudah diajarkan nama Bapa itu siapa, nama Anak itu siapa, dan Roh Kudus diutus dalam nama siapa. Bukan. Pak Pendeta ini saya lihat terjebak dalam nama. Jadi narasi Pak Pendeta dari tadi yang saya tangkap ini adalah Yesus itu nama dari Bapa. Cara nama Allah. Nama Allah. Berarti otomatis Allah ini namanya Yesus. Kan? Dan pasti Anda iyakan sama saya, Roh Kudus juga namanya Yesus. Ada dasarnya, ayat semua di sini ada. Saya tidak, sabar dulu. Ini saya tangkap dari narasi Anda dari tadi. Allah Bapa namanya Yesus. Oke. Roh Kudus pun namanya Yesus. Iya. Betul. Yesus pun namanya Yesus. Anak Allah namanya Yesus. Iya. Yesus. Jadi ini Allah Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, dan Anak Amen. Allah adalah Yesus. Jadi tiga-tiga ini dalam satu nama. Iya. Yesus semua. Nah, apakah di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa, apakah Yesus berdoa kepada Yesus? Enggak, ya, yang membedakan gelarnya. Iya, saya tanya. Allah Bapa adalah Yesus, Iya, nama pemilik nama, iya. kan? Nah, Roh Kudus adalah Yesus dan Anak Allah adalah Yesus. Iya, namanya Nah, Yesus. ketika di Taman Getsemani, apakah Yesus berdoa kepada Yesus? Anak Allah berdoa kepada Bapa. Iya, Anak Allah. Anak Allah itu namanya siapa? Yesus. Bapa namanya siapa? Yesus, tapi itu beda. Iya, itu kan Bedanya di beda. mana coba? Bedanya Itu di yang mana? membedakan gelar. Itu yang anak Allah itu dikatakan manusia. Iya, manusia Nah. itu namanya siapa? Iya, Yesus. Nah, Yesus. Bapa itu yang dikatakan Allah. Manusia namanya Yesus. Berarti Yesus manusia berdoa kepada Yesus yang bukan manusia. Kepada Bapa. Iya, Yang- kepada Bapa. iya, Bapa namanya siapa? Yesus. Berarti Yesus manusia berdoa kepada Yesus yang bukan manusia. Makanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Karena kita percaya dua-duanya. Karena harus percaya dua-duanya. Karena kalau kita nggak percaya dia datang sebagai manusia, dikatakan kita penyesat dan antikristus. Begitu juga kalau kita tidak percaya dia sebagai Bapa atau Allah itu, dikatakan kamu akan mati dalam dosamu. Oke, Bapak Pendeta. Kalau kita mengacu dari John 17:12, Bapak Pendeta, di sini tidak dituliskan Elohim atau namanya itu Jesus, Bapak Pendeta. Di bahasa Inggris. Ya, Baik. cuma while I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost, except the son of destruction, that the scripture might be fulfilled. Nah, sekarang kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 apa bahasa Inggrisnya situ. Ketika Petrus membaptis dalam nama siapa? Berapa, Bapak Pendeta? Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bahkan di Bible ini bisa saya buktikan loh. Di Bible ini itu ada yang mendapat 100 istri dihapus loh. Kan Pak Pendeta sudah tahu kan? Yang mana itu? Oh, nanti kita fokus satu dulu. Jangan baru satu ini saya siap Pak Pendeta ini. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift. Oke, kalau dari sini Bapak Pendeta logika ya. Ini seperti Jasmine kita kalau baca itu kasih artikan sedikit biar paham gitu kan. Ini ada bunyi Jesus. Oh, Pak Pendeta yang penting ada bunyi yang penting ada Jesus. Jadi intinya dibaptis dengan nama Yesus. Nah, ya. Bapak Pendeta, dibaptis itu ini kan seperti kita sumpah iman ya Bapak Pendeta ya, terhadap Mesias atau utusan. Iya. Yang Jasmine pelajari kalau di Kristen, Mesias atau Yeshua HaMashiach itu Yesus. Jadi wajar jika kita dibaptis menggunakan nama Yesus. Seperti di saudara Muslim, mereka punya janji karena Mesiasnya Nabi Muhammad menggunakan Nabi Muhammad, Bapak Pendeta. Baik. Tetapi tidak di sini tidak menyatakan kalau Yesus itu sebagai
Tuhan hanya memakai atau dengan nama Yesus itu sendiri. Baik. Nah, sekarang kita baca ke Matius 28 ayat Soalnya 19. sebentar Bapak Pendeta, saya interupsi sendiri. Matius 19 kan 28. Karena kalau merujuk bahasa Inggris ini kan Bapak Pendeta, kalau Tuhan pasti akan dicantumkan God. Iya. Nah, maksudnya kita baca yang In the name of Jesus as God. akan Yesus ditulis kan seperti perintahkan itu. apa? Dia bilang membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kan? Itu kan perintah Yesus kan di Matius 28 ayat 19. Di sini tidak. Dikatakan karena itu Cuma pergilah, Yesus saja. jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, makanya saya katakan, kenapa murid-murid membaptis dalam nama Yesus? Karena nama Bapa itu siapa? Anak itu dan Roh Kudus itu namanya siapa? Makanya saya katakan Yesus bicara nama. Itu. Oke, berarti kalau dari sini kita oke, karena pendapat Bapak Pendeta begitu harus Jasmine hargai ya. Karena Tidak bisa saya dipaksakan Nah, juga. karena pakai data, kalau Iya, nggak ini ada juga data. Jadi Bapak Pendeta ini Bible-nya orang Inggris yang notabene mereka yang membawa ini Western country. Makanya kan tadi kita, Penjajah salah, yang benar jadi kita. makanya kan kita buktikan tadi. Cara membuktikan Itu yang kita bicara nama Bapa itu kan. Ternyata di Kisah Para Rasul kenapa kalau ini salah, harusnya di Kisah Para Rasul itu mereka nggak membaptis dalam nama Yesus karena nama Bapa itu bukan Yesus. Bapak Karena Pendeta perintah langsung itu di Matius 28, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi di Kisah Para Rasul mereka membaptis dalam nama Yesus. Harusnya itu berbeda, nggak akan dibaptis dengan nama Yesus. Makanya saya bilang kita buktikan secara bahasa Inggris itu dengan bahasa Indonesia. Ternyata kan di bahasa Inggris juga mengatakan baptis dalam nama Yesus kan? ya namanya Yesus, tapi Gitu. bukan Tuhan. Iya, Nah, karena Yesus bicara nama. Kalau tidak ada kesesuaian seperti ini, Bapak Pendeta, kita bisa mengujinya tahu tidak kira-kira bagaimana idealnya agar tidak terjadi Iya. seperti ini misleading. Kita harus kembali ke teks aslinya Ibrani, Bapak Pendeta. Makanya nanti Kalau terjemahan Ibrani, seperti itu terus terang jadi pastor Jasmine udah mau pulang ya. ragukan Kenapa? jadinya. Nah, saya mau ini teman saya yang tahu bahasa Ibrani juga. Mau panggil kawan Pak Pendeta yang maksudnya, bahasa tapi Ibrani. butuh waktu sih harusnya. Butuh waktu. Iya, saya masih janjian dulu kan. Bahasa Ibrani. Iya, maksudnya Yakin? kalau ketika Jasmine mau pakai bahasa teks asli kan saya memang nggak terlalu itu di situ. Nah, saya nggak bisa itu. Saya jujur, saya nggak mau sok-sok tahu. Kalau nggak tahu ya kan. Oke. Untuk penterjemah yang Jasmine tahu, sementara ini validasi. Halo Pak Aldo Pesita, Jasmine sudah beberapa kali ya melihat Pak Aldo live itu. Pak Aldo itu juga sih, penterjemah bahasa Ibrani.